Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama saya mohon maaf karena terlambat. Jadi sebenarnya materi udah saya siapkan, cuma pas cari nggak ketemu, akhirnya nyusun lagi saya. Nah, tapi ya alhamdulillah selesai gitu kan. Cuma nanti kalau disampaikan semua kayaknya nggak selesai karena ini banyak. Inti-intinya aja. Kita pada hari ini judulnya adalah gak sholat, gak bahaya tak gitu kan. Artinya ketika kita sebagai seorang yang mengaku beriman, kemudian kita paham betul kalau rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah sholat. Maka kok kemudian ada sebagian orang Islam yang memilih untuk gak sholat, maka itu tentu sebuah keadaan yang perlu dikoreksi gitu. Bagaimana status mereka? Matur nuwun jazakallahu khair. Mereka di sini bukan berarti kita menghukumi orang luar yang nggak sholat, bukan. Lebih kepada gimana nih orang Islam yang nggak sholat? Tentu kita khawatir juga kalau kita juga nggak sholat itu kan, atau meninggalkan sholat itu. Sehingga ketika kita ngomongkan mereka, ya mereka ini bisa jadi kembali ke kita juga gitu. Matur nuwun. Wah, oke banget, Mbak. Maka yang pertama yang harus kita pahami kalau sholat itu wajib ya, itu dulu. Dan yang menyuruh adalah Allah. Ayatnya terlalu banyak ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 83, wa qulu linasi husna wa aqimus shalah gitu kan. Kemudian Al-Baqarah 110 aqimus shalah wa atuz zakah gitu kan. Kemudian Al-An'am 72 wa an aqimus shalah wa taqullah. Kemudian Al-Isra 78 aqimis shalah liduluki samsi ila ghosakil laili gitu. Kemudian Al-Baqarah 238 hafidhu ala sholawat wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin gitu kan. Jadi ini sebagian ayat. Mungkin tadi udah ada 5 atau 6 ayat. Padahal ayat selainnya banyak gitu kan. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal, salah satunya yaitu sholat, wa iqamis sholah itu. Jadi itu rukun Islam gitu. Kemudian keutamaan sholat juga banyak. Yang pertama, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat sholat. Pertama kali yang akan ditanya itu sholat itu kan. Dan itu menjadi barometer. Kalau baik sholatnya, baik amalnya, buruk sholatnya, buruk amalnya. Sama kayak kita ketika kita interaksi sama orang, begitu kita dikenal sebagai pembohong, ya kita ngomong apa aja dianggap bohong. Gitu. Tapi kalau kita ngomong apa aja jujur, selalu jujur, maka kita mengutarakan apa aja akan dipercaya orang. Makanya dalam bisnis itu modal terbesar itu bukan harta, bukan uang sebenarnya, tapi kepercayaan. Begitu kita bisa dipercaya, maka bisnis setelahnya itu enak. Dan kemudian dalam hadis yang lain, sholat juga menjadi jaminan keselamatan. Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron itu. Siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka nggak dapat cahaya, nggak dapat petunjuk, dan nggak dapat keselamatan. Jadi jaminan keselamatan untuk orang yang sholat itu. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibni Khalaf. Orang-orang yang nggak sholat itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi bersama orang-orang yang dikenal kekafirannya, dikenal kedurhakaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa dikumpulkan sama Qarun? Karena dia nggak sholat alasan sibuk ngurus bisnis. Ya, biasa orang-orang yang kaya, orang-orang yang sibuk gitu kan. Pejabat, bukan, lebih ke orang kaya lah gitu. Qarun itu lebih ke orang kaya, pengusaha lah gitu. Dia sibuk ngurus bisnis sampai lupa sholat. Kemudian kenapa dikumpulkan sama Fir'aun? Karena dia lupa sholat karena ngurus kerajaannya, ngurus negaranya. Ini pejabat-pejabat nih gitu kan. Pejabat dalam artian yang pucuk pimpinan, mungkin presiden, mungkin raja tadi gitu kan. Kemudian dikumpulkan bersama Haman. Haman ini menterinya Qarun, berarti level-level menteri, bupati gitu-gitu. Apa sholat sibuk ngurusi rakyat gitu. Gak bisa, karena nanti urusan yang ditanya ya urusan kita dulu, baru kemudian urusan yang ada di bawah tanggung jawab kita. Kemudian akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, karena Ubay bin Khalaf sibuk ngurus perdagangan gitu. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Bahkan kalau sakit pun kita disuruh untuk sholat tetap. Kanat bi bawasir. Aku pernah menderita sakit wasir gitu kan. Fasa'altu Nabi SAW anis sholah. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat. Gimana sholat itu. Faqala sholli qa'iman. Berdiri yo kalau bisa gitu.
Fa ilam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk gitu. Fa ilam tastati fa ala janbin, kalau nggak bisa berbaring. Jadi kalau orang wasir nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk berbaring. Pokoknya gimana yang paling mudah lah. Ini menunjukkan sholat dalam kondisi sakit nggak boleh ditinggalkan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan Rasul Amri Islam wa amudu sholat. Urusan semua perkara itu adalah Islam. Artinya kalau kita mau urusan kita nggak ruwet, urusan kita enak, nyaman, gampang, mayar gitu kan, maka kembalikan pada Islam. Islam ini ngomong apa sih soal ini? Islam ngomong apa sih soal warisan? Islam ngomong apa sih soal jual beli? Islam ngomong apa sih soal ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah? Islam ngomong apa sih soal bermasyarakat? Islam ngomong apa sih soal bernegara? Jadi kalau kemudian kita kemarin Bu Hafsah calonnya nggak jadi, yang menang kan kalau nggak Pak nggak jadi ya. Pilihannya kan Pak Prabowo atau Pak Janggar kan ya. Nah, maka kalau yang jadi bukan calon jenengan gitu kan nggak usah susah gitu loh. Nah, kenapa? Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan wa kadzalikan wali ba'dadz dzalimina ba'dhum bi ba'din, dan seperti itulah kami berikan suatu masyarakat itu pemimpin serupa dengan mereka. Kalau pengajiannya sepi, dangdutan rame, maka pemimpinnya ya tipikal orang yang seneng dangdutan. Udah itu rumus itu. Terus genah itu gitu kan. Maka jenengan yang merasa di pengajian, jenengan cek, pengajiannya rame apa ora? Masjid yang banyak itu jamaahnya lebih banyak atau lebih banyak yang nongkrong di pinggir jalan itu. Kalau yang nggak ke masjid lebih banyak daripada yang ke masjid, maka citra pemimpinnya, pemimpin yang akan hadir ya seperti yang nongkrong bukan yang di masjid. Dong betul. Nah, jadi kalau calon jenengan yang mungkin ya toh jenengan cintai mati-matian, akhirnya nggak kepilih, ya nggak usah baperan. Memang nasnya gitu loh. Nasnya gitu, nggak usah sakit hati gitu. Dan yang menarik, para ulama sudah menuliskan dalam kitab akidah bahwasanya asobru tahtali wa sultan. Siapapun memimpinmu sabar gitu. Jairun kana au adlun, apakah dia orang baik atau orang jelek, sabar. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu ditangkap di 3 kali kepemimpinan, beliau nggak pernah memberontak. Bahkan muridnya datang kemudian mengatakan kasih fatwa kami jihad, kami akan perangi raja ini gitu. Kata Imam Ahmad enggak. Lau anna li da'watun mustajabatun la da'utu sultan. Kalau Allah perkenankan satu doaku, aku doa pasti dikabul satu aja, maka itu tak gunakan untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Oh, gitu. Jadi yang tadi pemimpinnya mungkin senangnya jogetan, jangan doakan, barangkali habis itu dia senangnya wiritan gitu kan. Nah, tapi ini nggak pernah jangan doakan ya, terus akhirnya sampai selesai jabat ya jogetan terus ya wes gitu kan. Ya, jadi jangan membenci pemimpin gitu. Artinya pemimpin yang kita benci kemudian jadi, ya sudah itu pemimpin kita. Nanti di kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal itu lebih ngeri lagi. Bahkan kalau dalam konteks pemberontakan ada yang memberontak lalu menang terus jadi penguasa, maka kita pun tetap harus taat sama dia gitu. Oh. Nah, ini kan dalam konteks pemilu kan nggak ada sampai berdarah-darah ngoten toh. Nah, maka siapapun yang jadi, apakah Pak Janggar atau Pak Prabowo tadi, terima aja gitu. Jenengan doakan yang terbaik gitu kan. Terbaik untuk dia agar dia ngurus negara dengan baik kan gitu. Itu Islam enak apa tuh? Jadi kalau kita memahami Islam dengan enak tuh gitu. Karena nanti ada ustaz-ustaz tertentu sing pemimpinku sing bener si iki. Gandeng sing dadi sing iki pemimpin curang ngene kamu nggak boleh taat gini-gini. Nah, dia memerintahkan untuk nggak taat sama pemimpin yang ada, dia marah dengan pemimpin yang ada, nggak mau taat gitu kan, terus datang muridnya. Nyun sewu nggih, seorang janda yang udah nggak punya bapak, nggak punya paman laki-laki, nggak punya anak laki-laki, nggak punya kakak, nggak punya adik laki-laki, dia cuman punya anak perempuan dan dia juga perempuan janda. Terus enek sing nyenengi meh nikah. Terus akhirnya bingung kan dia. Kenapa bingung? Walinya udah nggak ada. Kemana dia harus berwali? Padahal hadisnya jelas. As-sultanu waliyun man waliyalahu. Yang namanya pemerintah itu wali buat wanita-wanita yang nggak punya wali gitu. Nah, tapi ustadz ngongkon nggak boleh taat sama pemimpin yang seperti itu gitu kan. Mergo udah pilihane gitu kan. Nah, akhirnya dia bingung. Terus saya nikah, yang nikahkan siapa Pak Ustadz? Yo saya aja yang nikahkan. Perlu nikahnya sama saya loh. Ya kan? Modus akhirnya betul itu terjadi di mana-mana. Sampai dijanjikan, nek nikah sama saya, saksinya hanya Allah dan para malaikat. Nanti tak kasih mobil Ioniq 5. Hyundai Ioniq gitu kan. Wah coba gitu kan. Itu ada loh. Jadi orang-orang yang Islamnya aneh-aneh, kemudian ngajari aneh, menyebabkan orang kejemus dalam jalan-jalan yang aneh gitu. Makanya yang harus kita hati-hati kalau ketemu guru-guru yang gitu, jauhin aja. Karena kalau jenengan nggak hati-hati, ya mungkin kita omongan itu mantep, tapi kemudian jenengan kejeblos-jeblos gitu. Nah ini yang bahaya gitu.
Nah, kasihan. Makanya walaupun nyun sewu nggih, nanti Pak Prabroro atau siapa itu yang jadi gitu kan. Ya walaupun mungkin jenengan nggak cocok dengan ininya itunya gitu. Ya sudah, itu pemimpin kita. Ya, kita taat aja pada hal-hal yang kemudian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking pentingnya sholat sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadkur fil kitab Ismail. Allah memuji Nabi Ismail, kenapa? Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia ini adalah nabi yang membenarkan janji Tuhannya, dan kemudian dia ini adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, wa kana ya'muru ahlahu bisolat. Dipuji karena dia gaene ngajak keluarganya sholat. Lele ayo sholat, ngajak istrinya sholat, punya asisten ya dijak sholat gitu. Jadi enggak sholat sendirian gitu loh. Jadi terpujinya Nabi Ismail ini karena ngajak sak keluarganya untuk sholat. Kemudian kita juga diperintahkan untuk ngajari anak untuk sholat. Muru auladakum bisolati wahum abna'i sinin sab'i sinin. Sejak umur 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asri sinin. Kalau 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Gitu. Saya pernah lihat video di Instagram itu ada mbah-mbah udah tua, kakek-kakek, bapak-bapak tua itu bawa tongkat dia. Segede gini gitu. Jadi kata pukul ini memang nggak boleh pukul sembarangan pakai tongkat tiang caga bendera partai, nggak boleh gitu. Kecil tongkatnya, sejentik gini. Di bawah itu sama mbahnya itu dia jalan ke arah restoran. Karena dia dengar anaknya laki-laki di situ nongkrong sama teman-temannya gitu. Ini orang Arab itu. Masuk dia, pokoknya nggak pakai babi bu, masuk. Terus di situ kan sekat-sekat toh, nah, mereka bikin halakoh di situ. Tapi halakoh yang mau jagongan, makan-makan itu. Wah, anaknya benar-benar digebukin di situ. Ya anaknya ya lari gitu kan, tapi menunjukkan bagaimana bapaknya ini nggak pengen anaknya nggak sholat gitu loh. Ini menunjukkan Islam itu ya kayak gitu. Jadi harus peduli walaupun kita sudah tua, walaupun kita nyun sewu udah nggak bisa apa-apa ya. Kalau ketemu anak TKI sholat jolali yole dipeseni jangan lupa sholat gitu kan. Nak gitu, do gitu atau gimana lah bahasanya. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan akan banyak anak yang remeh ke sholat gitu loh. Ngomongnya sholat nih keras sholat, ngomongnya nih masjid nih mampir liane gitu kan. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa taba'u syahawat fa saufa yalqauna ghayya. Nanti akan datang sesudah mereka orang-orang soleh itu pengganti yang jelek siapa? Keturunan-keturunan yang menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Ini udah jadi satu paket. Kalau anak itu udah malas sholat, nanti dia akan mudah ke bawah temennya mabuk, temennya narkoba, temennya pergaulan bebas. Maka ada hal yang menarik nih, ada orang yang kemudian pesen sama anaknya, wis kowe arep kerja apa ning ngendi, kowe arep sekolah ning ngendi, ya sekolah ya kerja, siji pesene ibu aja lali salat. Kamu mau nyebrang lautan, mau naik keluar angkasa, pesene ibu siji aja lali salat gitu. Karena kalau sudah lupa salat, setan itu datang dengan mudah tuh bisiki sing aneh-aneh gitu. Nanti datang-datang polisi rumah, datang-datang kemudian orang-orang pinjol itu nagih utang dan seterusnya, masalah gitu ya. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat. Dan sholat adalah tanda keimanan. Al-ahdu bainana wa bainas sholah wa bainahum as-sholah faman tarakaha faqad kafaro. Perjanjian antara kita orang Islam dan orang kafir, perbedaannya adalah pada meninggalkan sholat. Siapa yang kemudian meninggalkan sholat, dia telah kufur gitu. Nah, kemudian orang kalau sholat bisa menghapuskan dosa. As-sholatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma. Sholat duhur ke asar, asar ke maghrib itu diantara dua itu menghapuskan dosa karena sholat berikutnya. Jenengan tadi subuh sholat, duhur sholat, nanti asar sholat. Sholat asar itu menghapuskan dosa antara duhur ke asar gitu dan seterusnya. Kemudian sholat tentu mencegah orang bermaksiat. Makanya tadi dikatakan orang yang meremehkan sholat itu akan condong kepada kemaksiatan. Maka orang yang rajin sholat, orang yang khusyuk dalam sholat itu akan jauh dari kemaksiatan. Dikatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wong sing sholat sak teman-temannya sholat itu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kok kalau ada orang ke KPK itu ditangkap KPK ning wonge Islam itu kan, maka kemungkinannya ya cuma dua, antara dia nggak sholat atau dia nggak paham sholat itu apa, sehingga dia monggo Bu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ketika kita pengen benar-benar hidup dengan tenang ya sholat dengan baik. Sampai Nabi SAW tuh mengistirahatkan badan dan pikirannya itu ngomong sama Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, aku pengen leren songko penatnya dunia ini dengan sholat. Tolong kamu adzan, kita sholat gitu kan. Jadi yang benar itu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tentu salah satu caranya adalah sholat gitu loh. Sehingga kerja itu adalah kondisi di mana kita gunakan untuk ngisi waktu sambil nunggu waktu sholat. Jangan dibalik. Sholat itu untuk
mengisi waktu dalam rangka waktu luang karena kita sibuk kerja, bukan. Kerja dan segala macam hal selain sholat, selain ibadah, itu adalah kondisi di mana kita ngisi waktu karena ya sholatnya udah selesai. Kita nunggu sholat, jadi hidup kita itu sebenarnya dari sholat ke sholat, nunggu sholat ke sholat, sampai akhirnya kita nunggu untuk disolatkan gitu kan. Nah, di tengah-tengahnya itu karena inna sholata kanat alal mu'minina kidamba mauquta, bahwasanya sholat itu bagi orang beriman itu ada waktu-waktunya. Maka kan kita nggak boleh sembarangan sholat gitu kan. Misal Bu Hafsah seneng banget sholat, baru sholat duhur, pengen sholat duhur meneh gitu, nggak bisa gitu kan. Sholat duhur 4 rakaat, terus karena saking senengnya sholat pengen 14 rakaat ya nggak bisa gitu kan. Nah karena nggak bisa kita nunggunya nanti asar lagi, maka antara duhur dan asar kan ada waktu jeda. Lah monggo kalau mau tidur istirahat silakan, mau bikin asinan silakan, gitu, mau silaturahmi silakan. Tapi jangan di antara jeda ini yang dianggap sebagai hal yang istimewa. Justru yang istimewa itu sholat. Makanya yang dipuji itu bukan seorang kaya tok, bukan orang yang suka wiritan tok, bukan. Tapi yang dipuji apa? Rijalul la tulhihim tijarotun wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji itu orang yang kemudian dia itu yo dagang, yo bisnis, yo punya usaha, yo punya kerjaan, tapi semua itu tidak melalaikan dia dari sholat. Oh. Jadi jangan dibalik-balik. Kok kamu ngapa nggak sholat-sholat? Sibuk kerja, kamu ngapain sibuk? Jadi KPPS sampai ini mau mati sekarang gitu. Nah, ini sampai nggak pulang gitu kan? Sampai ada ketua KPPS sampai dibom, sakit banget itu. Nah, saking gedenya gajinya nggak bagi-bagi gitu kan, sampai mau dibom gitu. Ya Allah. Udah dibom, deng. Kebetulan dia nggak di rumah, tidur di tempat tetangga nih. Jadi kalau dia di rumah ya mati kebom itu, parah. Ya, maka saya ulangin ya. Orang yang sholat dengan betul, orang yang sholat dengan khusyuk itu akan tercegah dari maksiat, genah itu. Tapi kalau kemudian dia sholatnya cuma sekedar rubuh-rubuh gedang kalau orang Jawa bilang, atau cuman ikut-ikutan, atau cuman kayak ayam notol jagung gitu, natokin jagung, cepet-cepetan gitu kan, dikejar-kejar apa nggak tahu gitu, maka ya nggak akan ngefek gitu. Nah, digoda orang ya tergoda, digoda pedagang ya tergoda gitu kan, ditipu orang ya ketipu gitu kan. Dan seterusnya. Nah, kita masuk nih. Saya ini hukum meninggalkan sholat gimana, gitu kan? Hukum meninggalkan sholat gimana? Ini udah masuk ke poin intinya ini. Berarti udah mau selesai Bu Hafsah itu. Yang pertama, tidak sholat asar. Asar tok dia nggak sholat. Nabi SAW mengatakan mantaroka sholatul asri fakut habito amalu. Sopo wonge sing nggak sholat asar, maka amalnya semuanya terhapus. Ini belum ngomongkan Islam dan nggak Islam, baru ngomongkan amal. Berarti dia masih Islam. Gitu. Menurut hadis ini masih Islam, cuman amal baiknya dicoret. Kan sayang maneman kan? Nah, kemudian yang kedua, tidak sholat tanpa penentangan. Nah, jadi dia nggak sholat, tapi nggak nentang kalau sholat itu wajib. Neng wegah sholat gitu. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun tidak menentang kewajiban sholat, sebagian ulama berpendapat itu orang itu kafir. Jadi saat jeki urip wegah sholat itu. Sholat moh gitu kan. Ini wajib, ngerti aku wajib. Bahasa-bahasa gitu. Nah, ini yang berpendapat adalah Abdullah bin Mubarak, Ahmad, Ishaq, Ibnu Hubaib, dan kalangan ulama Malikiyah. Kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib dan yang selainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wasuruhum wa qudulahum kullamarsad." Jadi ini kisah tentang peperangan. Kalau kemudian setelah habis bulan haram, silakan kamu perang dengan orang-orang musyrik, kejar mereka sampai manapun, tangkap, bunuh, kepung gitu kan. Ini dalam konteks peperangan ya. Nah, kemudian kalau mereka bertobat, ya, di sini dikatakan kalau mereka tobat, fa'in tabu. Tobatnya dicirikan apa? Wa aqamus shalah. Islam terus mendirikan sholat. Kemudian wa atuz zakah, kon bayar zakat gelem, fa khallu sabilahum, maka jangan kamu susahkan jalannya, bebaskan. Culkan gitu kan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan apa? Orang musyrik ketika masih dalam kondisi musyrik dalam peperangan dia diperangi. Tapi ketika kemudian dia tobat, menyerah masuk Islam, terus dia sholat dan bayar zakat, lepaskan. Nah, ini mengindikasikan pertobatan orang musyrik sah menjadi seorang muslim ketika selain dia mengaku Islam artinya syahadat, dia juga harus sholat dan bayar zakat. Nah, ini sebagian ulama berpendapat kalau orang Islam mengaku Islam yang rasolat maka kafir gitu. Nah, kemudian
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat, gitu kan. Kemudian hadis Buraidah mengatakan, faman tarokahu fakot kafaro. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Monggo Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik berkata, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna say'an minal a'mali tarkuhu kufrun wa ghairu shalah. Para sahabat Nabi SAW tidak pernah melihat suatu amalan yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam kecuali sholat. Nah, ini pendapat tabi'in. Itu pendapat yang kedua ya. Artinya orang yang kedua, ulama-ulama yang kedua, golongan kedua berpendapat orang yang sakjane urip pegah sholat kafir gitu kan. Kemudian pendapat yang ketiga, orang yang enggak sholat dan enggak menentang gitu kan, maka tidak kafir. Jadi kalau yang pertama tadi kafir, yang kedua ini tidak kafir. Berarti ada khilafiyah ulama gitu loh. Ada yang berpendapat yang enggak sholat terus-terusan, tapi enggak menentang kewajibannya, dia kafir. Nah yang kedua, dia enggak sholat dan enggak menentang, maka dia belum kafir. Ini pendapat yang ketiga gitu. Yang pertama tadi kan soal sholat asar tok itu menghapus amalan. Yang kedua, nggak sholat tapi nggak menentang itu kafir. Kemudian yang ketiga, nggak sholat nggak menentang itu nggak kafir. Nah ini pendapat mayoritas ulama. Imam Abdul Haq al-Isbili rahimahullah dalam kitabnya As-Shalah menyatakan seluruh kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah, baik ahli hadis maupun selainnya, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dalam keadaan mengimani sholat itu wajib dan mengakui menetapkannya, maka tidaklah dikafirkan, namun ia tetap melakukan perbuatan dosa yang amat besar. Jadi senajan nggak dikafirkan, dia dosa besar gitu kan. Kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi berkata, jumhur ulama berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat apabila ia tidak menentang kewajibannya. Jadi syaratnya tidak menentang. Tapi nek kemudian ngopo kita sholat atau sholat toh ini, lah ngopo aku tidak sholat? Nah, sholat kan wajib, alah wajib kan gue kowe, gue aku ora gitu. Nah kalau ini udah menentang gitu kan, kalau udah menentang gitu berarti syahadatnya batal. Nah dalil ulama yang kemudian mengatakan bahwasanya orang yang nggak sholat itu tidak kafir selama nggak menentang itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahasanya dosa yang nggak diampuni Allah itu syirik. Tapi dosa selain syirik diampuni Allah. Artinya orang yang nggak sholat di bawah mati masih mungkin untuk diampuni. Dengan catatan semua dikembalikan kepada Allah loh gitu. Ya tergantung Allah mau mengampuni apa enggak gitu loh. Tapi kalau Allah mau mengampuni ya alhamdulillah. Tapi kalau orang bawa dosa syirik, kemusyrikan gitu kan, ya ngelarung sajen ning lautan, gua sajen ning Gunung Merapi dan seterusnya, itu udah wilayah kesyirikan. Maka kalau ini nggak ditobati ya di akhirat nggak akan diampuni gitu. Nah, kemudian dalam hadis Ubadah bin Samit dikatakan khamsu sholawati katabahunna Allah azza wa jalla alal ibad. Ya, faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna istighfafan bihaqqihinna kana lahu Abdullah ahdan yudhilul jannah. Bahwasanya ada sholat 5 waktu yang Allah wajibkan atas hambanya. Siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya di antara kelima sholat tersebut karena meremehkan keberadaannya, maka ia mendapatkan janji dari si Allah untuk dimasukkan ke surga. Sapa wong sing sholat 5 waktu tanpa meremehkan, benar-benar mengagungkan perintah ini pasti masuk surga. Namun siapa yang tidak mengerjakannya, tidak ada baginya janji dari sisi Allah. Jika Allah menghendaki dia akan mengadabnya, jika Allah menghendaki pula dia akan mengampuninya. Jadi ada kalimat syarat. Jadi kalau kita menjalankan full, nggak dikurangi, nggak ditambahi, artinya kita konsisten 5 itu dijamin selamat. Tapi nek ada yang bolong dalam hadis ini, maka ya kalau Allah kehendaki diampuni, kalau enggak ya enggak selamat gitu kan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang mungkin meninggalkan sholat itu masih diharapkan dia menjadi orang yang beriman gitu. Kemudian hadis yang lain dikatakan amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholat wajib. Jika ia sempurna sholatnya, sempurna berarti 5, maka amalannya dianggap sempurna. Maka jika tidak dikatakan lihatlah apa yang orang ini miliki dari amalan sunnahnya. Apakah ia miliki amalan sunnah? Maka disempurnakan sholat wajib yang dikerjakannya dengan sholat sunnahnya. Kemudian seluruh amalan yang difardukan juga diperlakukan semisal itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang sholat wajibnya itu nggak sempurna. Nah cuman ini kurang tepat kalau dimaknai nggak sholat. Kurang sempurna itu maksudnya mungkin kurang khusyuk, mungkin bacaannya ada yang lupa, mungkin rokaatnya ketambahan atau mungkin kurang. Nah ini yang kemudian disempurnakan dengan sholat sunnah. Jadi dalil ini menurut saya kurang tepat kalau digunakan sebagai dalil untuk membenarkan atau
apa ya istilahnya, mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang nggak sholat nggak ada masalah. Ini menurut saya kurang tepat itu. Nah, kemudian pada hadis yang lain dikatakan, man qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa bin Maryam amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah, putra dari hamba perempuan Allah, wa ibna amatihi, dan putra dari hamba perempuan Allah yaitu Maryam, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam dari Allah Subhanahu wa taala, dan adalah roh dari Allah Subhanahu wa taala, artinya roh yang diciptakan oleh Allah. Kemudian bersaksi bahwasanya surga itu benar, wa anna rohak, dan bahwasanya neraka itu benar, dan bersaksi bahwasanya Muhammad SAW itu adalah seorang rasul, adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Orang yang punya persaksian seperti itu akan dimasukkan dalam surga walaupun amalnya sedikit. Ini menunjukkan mungkin orangnya lupa sholat atau enggak sholat itu. Ini masih bisa gitu. Jadi ini jadi dalil oleh sebagian ulama bahwasanya di sini disebutkan persaksian itu menjadi garansi dia masuk surga walaupun amalnya sedikit. Ya, mungkin lali sholat juga gitu kan. Kemudian dalil lagi yang mendukung pendapat yang ketiga bahwasanya orang yang meninggalkan sholat masih Muslim, itu adalah sabda Nabi SAW, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah haramallahu alaihin nar. Siapa yang kemudian bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW, maka dia diharamkan masuk neraka. Kemudian hadis yang lain dikatakan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya, di mana dia ada kebaikan sebesar biji gandum kecil, kayak biji beras itu. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat buroh, lebih kecil lagi, kayak butiran pasir. Kemudian akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat semut yang sangat kecil. Jadi semut yang paling kecil. Jadi ini artinya semut angkrang, semut ireng, enten lagi semut yang lebih kecil. Cuma saya nggak tahu namanya. Kecil banget gitu kan. Nah, maka sekecil apapun kebaikan yang diiringi dengan syahadat itu menyebabkan orang dikeluarkan dari neraka. Nah, ini menjadi dalil oleh ulama bahwasanya orang kalau lupa sholat atau enggak sholat itu masih Islam selama tidak mengingkari kewajibannya. Nah, tapi ada tapinya. Ulama yang berpandangan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat tidaklah kemudian membebaskan pelakunya dari hukuman dan meringankan hukumannya. Mereka justru menghukum berat pelakunya sebagaimana keterangan dari Ibnu Syihab dan yang selainnya bahwasanya orang-orang yang tidak sholat itu harus dicambuk dengan cambukan yang sangat kenceng sampai darahnya dari badannya harus keluar. Ini menunjukkan hukuman dunia yang sangat keras. Ya, bahkan di beberapa penjelasan ulama itu dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa berzina gitu kan. Walaupun hukum hadnya bukan dirajam gitu kan. Nah, kemudian hukuman ini terus ditimpakan padanya sampai ia bertobat dan mengerjakan sholat. Jadi digebuk misal ping 100 terus dicolke, konangan meneh ra salat, gebuk meneh ping 100, colke meneh gitu kan. Gebuk meneh ping 100, colke meneh gitu. Nah, maka kalau dia enggak jerat terus-terusan. Nah, bahkan ya toh, sebagian sahabat berpendapat kalau dia benar-benar enggak mau sholat, maka dia bisa dihukum mati gitu. Nah, Nabi SAW bersabda, la yahillu damimri'in yasadu alla ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah, tidak halal darah ditumpahkan bahwasannya orang itu yang dibunuh itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah Rasulullah illa biihda salasin, kecuali satu di antara tiga, yaitu yang pertama as-sayyibuz zani, dia orang yang sudah menikah tapi kemudian berzina, ini boleh dibunuh dengan cara dirajam, tapi yang lakukan pemerintah ya, bukan sembarangan orang. Kemudian wa nafsu bin nafsi, yaitu orang yang kemudian dia membunuh orang lain, ini yang melakukan juga pemerintah, bukan sembarangan orang. Kemudian wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati, yaitu orang yang meninggalkan agamanya berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Nah, yang ketiga ini sebagian ulama berpendapat berarti nek wong ora salat, kalau ngeyel terus nggak mau salat, maka boleh dijatuhi hukuman mati. Nah, kalau itu negara Islam, kalau negara kayak kita buru-buru wong ora salat gitu. Wong aneh-aneh dijarke wae gitu. Maka kita masuk ke yang keempat, yaitu dia nggak sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Wis ra sholat, ditekoki sholat, dia ngomong ngopo dadak sholat, ra wajib gitu. Maka ulama sepakat orang ini murtad, walaupun KTP-nya masih Islam. Namun demikian ia wajib
didakwai dan terus-menerus diajak, dan mudah-mudahan Allah memasukkan dia lagi ke dalam Islam yang sebenarnya, yaitu menjadi orang yang sholat gitu. Kemudian kalau orang ini masuk dalam kategori ya toh, gak mau sholat dan menentang kewajiban sholat, nah, maka ada hukum turunannya. Yang pertama, nikahnya menjadi batal. Jadi kalau kita punya pasangan, kemudian kon sholat wegah, malah ngomong ra penting sholat, atau sholat kira wajib, maka nikahnya batal. Gitu. Dalilnya adalah Quran surat Al-Mumtahanah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada wanita-wanita yang beriman dan berhijrah, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hilul lahum wa lahum yahiluna lahunna wa atuhum ma angfaku. Maka janganlah kamu kembalikan orang-orang wanita yang beriman itu kepada suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir. Tidak halal mereka buat suami-suami mereka yang kafir itu. Nah, artinya orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia dihukumi kafir, sehingga kalau sudah kafir, maka tidak boleh dibarengkan di dalam satu pernikahan dengan orang beriman. Diminta tobat dulu. Apakah harus cerai? Enggak. Tapi enggak boleh kumpul gitu. Makanya orang-orang yang beriman dulu, yang berhijrah itu, wanitanya hijrah ke Madinah, suaminya masih di Mekah. Nah, mereka berdoa semoga suami ini sadar, balik. Gitu. Ada yang kemudian masuk Islam, kemudian ketemu lagi, lanjut pernikahannya. Tapi kalau wanitanya nggak sabar gitu kan, kesuwen, dinteni kesuwen, minta cerai ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga yang dinteni lama tapi ya tetap pilih kafir, kemudian perang dia mati dalam kondisi musyrik, ya ada juga itu. Nah, maka apapun kondisinya, kalau memang kita mau bersabar pada suami yang belum sholat, ya tentu pisah dulu, nggak boleh kumpul. Gitu. Kemudian yang kedua, jika ia meninggalkan sholat setelah akad nikah, ya toh, kalau dia nikah tadi nikahnya nggak sah, kalau dia setelah akad nikah maka dia harus cerai. Gitu. Jadi kalau mau diakadkan, dia nggak boleh diakadkan tadi. Nomor dua adalah akadnya terputus. Kemudian yang ketiga, jika dia menyembelih, maka sembelihannya menjadi haram. Ya, jadi orang-orang yang nggak sholat gitu kan, jangan tahu benar-benar ada orang-orang nggak sholat gitu kan, terus dia menyembelih ayam gitu kan, maka penyembelihannya menjadi haram. Kemudian yang keempat, dia tidak boleh memasuki Mekah dan batas-batas tentang wilayah haram gitu kan. Kemudian yang kelima, jika ada kerabat yang meninggal, maka dia tidak boleh dapat warisannya. Jadi orang-orang yang nggak sholat tidak boleh mewarisi dan nggak dapat warisannya. Tapi dengan catatan mengingkari kewajiban sholat. Kemudian jika meninggal yang paling parah, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Lalu di mana? Maka dikeluarkan ke padang pasir, dibuatkan lubang, masukkan situ dengan pakaiannya, karena mayat itu mayat yang tidak terhormat. Sekali lagi, nggak sholat tapi mengingkari kewajibannya. Tapi nek nggak sholat mergo males gitu kan, itu sebagian ulama atau mayoritas ulama masih berpendapat orang ini masih muslim. Ketujuh, nanti di keadaannya di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang kafir seperti Fir'aun, Haman, Korun, Ubay bin Khalaf. Kemudian tidak boleh keluarganya memohonkan ampun. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan. Jadi kalau menentang kewajiban sholat, maka tidak boleh memohonkan ampun buat mereka yang sudah meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka nalin nabiyin waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepantasnya nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah dan orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Nah, kemudian balasannya apa untuk orang-orang yang tidak sholat? Orang tidak sholat disiapkan neraka khusus, yaitu neraka wail. Dikatakan dalam Quran surat Al-Ma'un, wailul lil musallin. Celaka buat orang yang sholat. Wong sholat we celaka, apa meneh wong ora sholat. Nah, orang yang sholat yang celaka seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat niku pripun? Sholat duhur jam 12 tapi dilakoni jam 3 menjelang asar. Sholat asar jam 3 dilakoni jam 5:30 menjelang maghrib. Itu orang lalai. Jadi dipepet-pepet kayak gitu sampai mau keluar waktunya. Nah, kemudian keadaan mereka lagi, bentar saya cari lagi. Mereka kemudian mendapat gelaran yaitu sebagai al-mujrimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Al-Qalam, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah mbok pikir sama orang Islam sama orang mujrim? Nah, orang mujrim niku sinten disifati pada ayat 42-nya, yauma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu dia diminta untuk sujud kepada Allah tapi enggak sanggup.
Khosiyatan absoruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu pas ning donya kon salat wegah gitu loh. Jadi orang yang di dunia susah salat, enggak mau salat, nanti di akhirat suruh sujud enggak bisa. Padahal Islam. Makanya dibedakan antara al-mujrim sama al-muslim. Muslim itu mesti salat, tapi nek muslim ra salat mujrim gitu. Nah, dan nanti di akhirat suruh sujud sama Allah susah gitu. Kaku. Dan selain di neraka wail juga ada neraka sakor. Allah mengatakan tentang itu, ya, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minas musallin. Dulu kami enggak mau ikut sholat bareng kaum muslimin. Walam nut'imul ta'amul miskin. Dan kami juga walam nakun nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Sugih, sibuk, ra sholat, wis sibuk, akhirnya pelit juga sama orang-orang miskin gitu kan. Maka itu neraka sakor, neraka wail udah. Nah, terus gimana kalau kemudian kita tidur kecapean terus bangun-bangun kesiangan gitu kan. Ini enggak sengaja. Nah, dalam hadis dikatakan ya bahwasanya sholat itu sudah ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya udah tertentu. Subuh dilakukan di subuh, duhur di duhur, maghrib di maghrib, isya di isya dan seterusnya. Nah, tapi kalau kemudian kita benar-benar kelupaan, maka Allah punya udur. Innallaha wadoa an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Bahwasanya umatku itu dikasih udur, dikasih ampunan, dimaafkan dalam kondisi 3. Yang pertama dia dalam kondisi keliru. Jadi harusnya sholat madhep ngulon, dia madhep ngetan. Enggak sengaja dia keliru. Karena dia enggak ngerti arah, kompas ra ngerti gitu kan. Pripun? Beda wilayah. Beda wilayah kadang kayak gitu kan. Kayak di Solo aja lah itu. Kadang saya pengajian di masjid itu perasaan ini karpetnya rada dimiringke nganan itu, pindah masjid miringke ngiwoh gitu kan. Akhirnya bingung. Tapi ya karena udah dipatenkan gitu ya saya ngikut aja gitu kan. Nah, yang pertama khotok, kemudian wanisyan, lupa gitu kan. Lupa. Wah, aku ternyata rong sholat gitu kan karena sibuk buntel tempe atau apa gitu kan. Tapi lupa tenan lo ya, orang lupa lo ya. Lo ngejuk riyen nggih. Kadangnya alasan lupa ning jane nglali. Wah, putune dua jenenge putu. Putune nek rong turu ya ora bakal meneng gitu kan. Ya. Maka bagusnya nek saya punya anak kecil gitu nek emangane masukin kamar, kunci jebret-jebret dah salat. Jadi ora usah ngetutke ke sana kemari gitu. Artinya dia akan usrek tapi ya di situ-situ aja gitu. Kemudian yang ketiga wa mastukrihu alaih, yang dipaksa gitu. Kayak orang-orang misal muslim Uyghur gitu kan, dia dilarang untuk sholat gitu kan, dipaksa untuk tidak sholat ya udah terpaksa kan, nggak bisa sholat benar-benar nggak bisa ya sudah. Kalau dalam kondisi seperti itu insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu gimana? Terus kemudian termasuk yang diampuni adalah 3 golongan, yaitu apa? Anin naimi hatta yastaikid, dari orang tidur sampai bangun. Jadi benar-benar ketiduran kecapean gitu, ngitung suara nanti jam 2 tiduran. Nah. Terus besoknya bangunnya jam 2 meneh gitu kan. Berarti kelewatan apa niku? Subuh, duhur gitu kan. Nah, maka dia enggak wajib sholat waktu tidur. Nah, ning kadang enek wong turu digugah jane yo tangi, ning wegah tangi ya. Ini berarti orang ini bermasalah gitu kan. Kemudian wa anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik, ini juga belum wajib untuk sholat. Wa anil majnuni hatta yakil, dari orang gila sampai kemudian dia mikir. Sekarang kan banyak caleg stres gitu kan. Nah, karena kalah gitu kan. Dulu yang jelas jangan stres calegnya. Sekarang tim suksesnya ya stres. Mergone apa? Calegnya ngomong, kowe sing ngedumke amplopane, saiki gane aku kalah, amplope jalukan meneh gitu kan. Nah, akhirnya tim suksesnya ya stres kan gitu. Nah, lah ya wis sudah ngedumke 100 amplop, 200 amplop sing nyoblos 3 tok. Dia istrinya dan anaknya. Stres. Terus yang dikongkon jaluk tim suksesnya gitu. Terus yang nampa jenengan nggih jajan meneh gitu kan. Waduh wis. Itu uang haram loh, Bu gitu. Itu uang haram loh walaupun itu duit loh. Nah, maka orang 3 ini enggak wajib sholat. Ada juga orang yang gila nih kambuh-kambuhan gitu kan. Kan enggak kecoblos stres. Engko dite Bali mari ya. Pas stres enggak wajib sholat. Pas mari dia wajib sholat. Pripun? ODGJ juga, ODGJ enggak wajib sholat. Saya punya santri itu bapaknya gilanya kambuh-kambuhan gitu. Jadi pas entah kepikiran apa atau kesambet apa kumat gitu. Sampai ke rumah sakit jiwa. Ya enggak wajib sholat.
Tapi begitu sembuh ya wajib sholat. Nah, terus buat orang yang tadi kesiangan tadi, dikatakan Nabi SAW, manasya sholatan au nama anha. Siapa orang yang lupa atau tertidur, benar-benar lupa gitu, atau tertidur, kecapean, anha, fakafaratuha ayyusolliha ida zakaro. Maka kafarotnya, cara nebusnya adalah begitu bangun, begitu inget, dan sholat. Gitu loh. Wis tangine jam 2 awan atau kelewat subuh duhur ngono yo jek dadak goreng tempe sik gitu kan. Nanti bengine keselen buntel tempe nganti bablas nanti jam 2 tangi turu yo jek goreng tempe meneh. Wah, wis ini dunia tempe luar biasa gitu. Ya. Artinya ya kalau begitu ingat langsung sholat. Sholat apa yang tertinggal tadi? Subuh sholat, duhur sholat. Dengan catatan tidak disengaja. Nah, nanti babnya beda kalau dengan sengaja meninggalkan. Berarti itu udah dosa, waktunya udah kelewat, udah nggak bisa diperbaiki. Maksudnya nggak bisa diperbaiki itu jenengan nggak bisa nyaur dengan sholat lagi gitu loh. Caranya piye tobat, tobatan nasuha, jangan diulangi gitu. Tapi dalam konteks jenengan alpa karena lupa atau karena tertidur, maka begitu inget langsung sholat. Nah, ngoten nggih. Sehingga kesimpulannya, orang yang meninggalkan sholat niku ada 2 model. Model pertama, dia nggak mengingkari kewajibannya. Ulama berbeda pendapat. Nek terus menerus benar-benar dilakoni, ada ulama yang berpendapat kafir. Kemudian pendapat ulama yang kedua adalah dia tidak kafir selama tidak mengingkari kewajibannya. Sehingga pada poin ini panjenengan bisa memintakan ampun buat beliau. Ngoten nggih? Padang nggih? Nggih, Bu? Tapi kalau kemudian dalam hal ini misal panjenengan pernah tanya, kok ora salat Bu, Pak, Mbah, jawabane salat ra penting, ra wajib, maka beliau masuk dalam kategori orang yang sudah batal syahadatnya, maka mintakan ampun tidak diperkenankan. Ngaten nggih, walaupun KTP ini Islam gitu. Maka monggo dipenggalih lagi. Lah tapi aku ora tau tekok soal kondisi beliau seperti apa, ya berarti kita kembalikan pada yang pertama aja, jangan yang kedua gitu. Jadi kalau memang kita nggak tahu, nggak punya bukti untuk yang ekstrim, ya kita jangan menempatkan beliau dalam posisi yang ekstrim gitu aja. Nah, artinya kita berharap beliau termasuk yang masih punya syahadat, yang masih punya pengakuan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian itu menjadi modal akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niku mawon gitu. Dan pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, Syekh Albani gitu kan. Tapi ketika pemerintahnya pemerintah Islam, orangnya kok ora gelem salat, dikon salat ya wegah ya tetap nanti hukumannya bisa dicambuk sekeras-kerasnya. Nek terus beberapa kali nekat gitu kan, maka bisa dihukum mati. Tapi kalau di kita kan enggak. Nah, cara tobatnya ya pertama menyesal bahwasanya kita pernah enggak sholat. Kemudian yang kedua jangan mengulangi untuk tidak sholat. Kemudian yang ketiga sering-sering sholat atau rajin-rajin sholat. Jadi hal-hal yang dulu luput ya kita perbaiki dengan amal soleh yang setara yaitu sholat. Kemudian apa mulai nih? Kok pilih cekap semanten. Ini ada bonusnya sebenarnya tentang sholat jamaah, tentang sholat Jumat dan seterusnya. Tapi nggak usah saya bahas. Intinya kita ngomongkan sholat wajib. Kenapa sih? Karena perempuan itu penak Bu. Jadi wong wadon, jadi perempuan, jadi ibu-ibu itu enak. Nabi SAW mengatakan ida sholat khomsaha. Bu pilih panjenengan masih ingat. Kalau dia sholat 5 waktu. Terus apa Bu Asri lanjutannya? Tak kayak hadiah nih saya jawab. Ngantuk kok Asri. Sama sini Tika. Atika kleru. Ya, sing kae lho, sing karo AC. Asri ya. Asri ya. Atika. Yes. Ya maklum, ketemunya setahun pisan. Sebulan pisan ya kleru-kleru. Ya ora, mosok kangen to ya wah wis. Luar biasa ya. Apa? 4 hal buat wanita nih. Ida sholat khomsaha, kalau sholat 5 waktu. Terus yang kedua apa? Iki sik we. Nanti nek jenengan melu jawab hadiah bagi loro. Apa? Terus? Terus? Apa ayo? Dom loro berarti. Apa? Sing keempat apa? Nah, tadi udah dibantu tadi loh.
Nah itu. Nah ya apa jadi omong kehormatan. Terus dapat apa seorang perempuan kalau melakukan 4 itu? Aduh, kurang spesifik ya. Waduh. Ya. Oh, iya. G. Ida sholat khomsaha, kalau panjenengan sholat 5 waktu, artinya nggak ngomongan sholat-sholat yang lain. Makanya tadi ada bonusnya sholat Jumat nggak saya bahas, karena kan perempuan semua gitu kan. Nah kemudian wasomat sahroha dan puasa di bulan Ramadan, nanti Ramadan dengan poso gitu kan. Kemudian wa ta'at zaujaha, bagi yang masih punya garwo ya taat sama suaminya. Selama tidak disuruh ya bermaksiat, pokoknya manut, pokoknya nurut, pokoknya melu gitu kan. Nggak bertentangan. Karo bojone ken nganggo klambi pink ya manut gitu kan. Loh iya toh. Iya ngikut aja. Sama suaminya suruh nggak pakai baju ya manut, tapi dalam kamar. Dalam kamar gitu. Nek di jalan jangan gitu. Manut gitu kan. Kemudian wahafidat farjaha dan menjaga kehormatannya, ora gampangan gitu kan. Maka wakilalaha akan dikatakan kepada wanita yang 4 ini tadi dengan sifat 4 ini, udkhulil jannata bi ayyi babin syi'ti, silakan masuk surga, pilih sendiri pintunya gitu kan. Nah, maka mengingat melihat sedemikian besar balasan buat seorang wanita kalau menjaga sholat 5 waktu gitu kan. Maka ya rugi kalau ditinggalkan. Padahal nopo seorang laki-laki yang dipanggil dari 8 pintu surga itu siapa? Siapa? Nah wis, ngacung sih tapi jangan saling saut menyaut bingung kalau kayak hadiah. Tuh, hadiah aku numplek. Nah ini lanting. Hadiah ini. Wah. Oh ndak no. Sing jawab no. Nek semua dapat lanting boleh nih muter. Neng jalan ngantuk tuku lanting. Wah, muncrat toh. Pun, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Ayo apa. Oh, kan pertanyaannya kon ngulangi piye? Seorang wanita karena melakukan 4 hal tadi, kemudian masuk surga pintunya kon milih dewe. Itu kan sebuah keutamaan besar. Kalau panjenengan tinggalkan sholat wajib 1 aja, berarti kan jenengan udah nggak berhak untuk milih. Ya toh? Nah, terus orang laki-laki yang bisa kayak gitu, yang disebutkan dalam hadis itu cuma 1, selain Nabi tentunya ya. Nah, pertanyaan itu siapa dia? Oh, siapa dia? Dari tadi itu pertanyaan saya. Ngacung dulu. Orangnya, namanya. Bambang apa Pak Ijo apa Pak Ino gitu loh. Namanya. Nanti dia ya milih dewe. Angkat tangan dulu no. Iki jawab tapi nolak dewe. Bilal bukan. Lah iya apa bukan no gitu. Wong selain Rasulullah piye. Wong tadi udah. Monggo Bu Hafsah. Yang udah lebih dulu ngaji. Sinten? Abu Bakar As-Siddiq gitu. Jadi yang dipanggil dari pintu 8 itu Abu Bakar As-Siddiq. Lah jenengan itu loh, ora pernah ketemu Nabi, ora infak pol-polan kaya Abu Bakar As-Siddiq, ora perlu berjihad kaya Abu Bakar As-Siddiq, diceluk dari 8 pintu surga. Mergo nglakoni 4 mau salah satunya sholat 5 waktu, terus jenengan sholatnya jenengan korting, ya ora sida jenengan diceluk. Rugi napa rugi? Rugi. Makanya apalagi nyun sewu udah sepuh kayak 2 ibu ini, wah sholatnya males itu terus meh golek opo gitu kan. Harta banyak nggak ada gunanya. Iya artinya makin hari itu kita makin mendekat untuk pulang gitu loh. Ya walaupun sing nom ngene iki ya mati tapi biasanya sing tuwek dhisik tetepan gitu kan. Loh, makanya tadi saya bilang apa sih? Walaupun yang muda juga bisa mati duluan, umumnya yang tua duluan. Lelayu niku lho luwih akeh cah umur 20 tahun apa umur 70 tahun? Banyakan yang tua duluan. Artinya gini loh, ketika kita nambah umur, ini koreksi juga, nggak usah dirayakan gitu loh.
Karena kita tuh hakikatnya itu dielek mau pulang gitu loh, mau pulang gitu tuh. Makanya panjenengan kalau memperhatikan di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kamu mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan, apa ayat lanjutannya? Bu Atika. Apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinilai afwaja. Kamu lihat manusia itu masuk Islam berbondong-bondong gara-gara kamu menang. Terus apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi untuk kemenangan itu bukan dirayakan dengan joget-joget, bukan mabuk-mabuk, tapi suruh bertasbih sama istighfar. Artinya panjenengan kalau bisa lolos nih tahun ini, tahun depan, nemoni tanggal lahir jenengan, jangan pesta pora, jangan seneng-seneng, jangan usah ulang tahunan. Istighfar sing akeh gitu. Karena nyedai wayahe mati, nyedai kembali ke Gusti gitu loh. Itu udah kayak gitu harusnya orang Islam. Karena kok nek kokehan pesta lupa gitu. Wong tuwek-tuwek do joget ya terus akhirnya mati. Sering saya lihat video joget bablas mati ora sing nom, ora sing tuwek, ora lanang, ora wedok gitu kan. Bahkan mbah tuwek-tuwek itu karena saking biasa mabuk gitu, yo ketoke nganggo kethu gitu, tapi minggir ning cedak salon gitu kan ben ra krungu sapa-sapa nuang bir gitu. Wah luar biasa ini. Yo enek wae sing video gitu. Hati-hati nggih gitu kan. Hati-hati. Tadi saya makan soto gunting ning Klaten itu yo kita lagi makan itu kan enek Pak Haji gitu njukuk mic nyanyi. Ya Allah. Jadi daripada nyanyi mending ngaji, daripada ke tempat-tempat musik-musik ya mendingan ke pengajian. Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pripun iki kuise kok ora dadi iki. Oke. Oke, kasut meneh. Gampang, tadi itu gampang. Apa? Wes dijawab, tak jawab dhewe kok, Cek. Cek gregelan meh jawab piye? Heeh. Salat lupa berapa rakaat itu kan. Maka jenengan yakinnya yang berapa, itu yang dipegang. Oh, bacaannya apa jumlah rakaatnya? Oh. Ya. Ya itu pokoknya kalau kita ragu jumlah rakaatnya, kita ingat-ingat mana yang kita yakin, 3 apa 4, 3 apa 4. Yakin mana nih? Yakin 3 ya berarti kurang 1 gitu. Yakin 4 ya berarti langsung salam, selesai gitu. Mana yang kita yakin? Nah, dalilnya napa? Dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang kamu ragu menuju yang kamu enggak ragu. Mana yang kita ragu kita coret. Walaupun bisa jadi yang benar yang diragukan itu. Bisa jadi gitu. Maka nanti ada tambahannya sujud sahwi gitu. Ya, itu sujud sahwi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, boleh. Sana dulu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batas umur akhirnya ya. Nah, maka tidak dilihat umurnya, tapi dilihat pada kesadarannya. Makanya tadi Rufi al-Qalam an salasin. Syariat itu tidak dikerjakan pada 3 orang. Siapa? Aninaimi hatta yastaikid, dari orang tidur sampai bangun. Wa anisobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik. Kemudian wa anil majnuni hatta yakil, dari orang gila. Majnun sini memang terjemahnya gila, tapi maksudnya orang yang sudah tidak bisa punya kesadaran. Nah, misal ibu panjenengan yang saya 90 sekian, itu sudah pikun, berarti masuk di situ. Nah, kalau belum pikun ya berarti masih wajib. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti beliau masih sadar untuk sholat, ya suruh sholat aja. Itu masih lebih baik daripada nanti usia segitu kita nggak kasih sholat, terus rasa sholat mergo wis lalen atau wis pikun gitu kan. Akhirnya nanti dia justru ngerjakan yang lain. Terus akhirnya sampai mati ngerjakan yang itu kan repot. Jadi masih mending beliau sering sholat atau terbiasa sholat, nanti kemudian mudah-mudahan pas lagi sujud atau rukuk malah meninggal lah, itu malah yang kita harapkan. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana kalau kajian tentang kebaktian pada orang tua, bakti seorang anak pada orang tua yang terbaik di akhir ujung usianya itu bukan ngasih duit, bukan ngasih harta, tapi memastikan beliau ini husnul khotimah ini yang kadang itu dilupakan anak-anaknya gitu. Wong tuwek sendirian di rumah, ditinggal kerja, ditinggal kemana, tinggal piknik, pulang-pulang udah meninggal, banyak kayak gitu. Maka ketika kita bisa nemani mereka sampai di ujung waktu, nah ini yang terbaik sebagai seorang anak gitu. Walaupun kita nggak bisa ngasih dunia, walaupun kita nggak ngasih materi, atau kita bisanya itu nggak apa-apa gitu. Makanya saya kemarin ada teman itu,
anak ibunya ini ada 7 atau 8 gitu loh. Ibunya ini kena kanker gitu kan. Terus ngomong sama saya gitu kan. Bro, aku nyilih duit itu. Piro? 1 juta. Kok sithik men, saya bercanda aja. Mau nek akeh ora duwe gitu. Kok sithik men gitu. Anu nggo ndereke ibuku. Lah arep ning ndi gitu. Mau kemo gitu. Loh, lah kok mong semono bukannya kemo ki mahal. Udah ditanggung sama saudara-saudara saya gitu. Saya cuman kebagian untuk nganterin itu. Dan tentu nek nganterin ya ora penak nek njaluk duit ibu gitu kan. Jadi aku mendingan nyilih kowe gitu. Ya saya juga gak tegel, nyus tak kei wae gitu kan. Artinya saya membantu dia untuk berbakti sama orang tuanya dan saya juga berharap pahala itu dari dia gitu loh. Nah, dalam kasus itu ya saya melihat bagaimana kemudian seorang anak itu berusaha untuk mencari bagian dari kebaktian itu loh. Dan memang anak yang banyak itu enggak jaminan anaknya sukses semua atau mungkin ada yang kurang nih. Nah, sebagai orang tua panjenengan juga jangan kemudian peh anake sing iki sugih terus disayang, peh iki dokter disayang, sing iki ora dokter, ora pinter ora disayang. Ya, jangan nggih. Artinya kita tetap menyayangi semua. Bisa jadi anak jenengan sing rodok bodoh, ra pati-pati pinter iki mungkin yang nanti nemeni jenengan di waktu tua kayak ini tadi loh. Jadi mungkin sing dokter isone mung kayak duit tok diuncalke transfer mah 100 juta 200 juta tapi sing ngancani nek rene ya sapa? Apalagi kita tua udah nggak bisa jalan jejak misal gitu kan. Mau nggak mau harus ada yang mapa, harus ada yang dorong gitu. Maka jangan kemudian membeda-bedakan anak karena kemudian dia kurang pinter, dia bukan dokter. Nah, apalagi kalau ning Jawa biasanya nek anak lanang jentul-entul gitu kan. Anak wedok dimbuh gitu kan. Nah, jangan kayak gitu nggih gitu. Kata Ibu tadi yang sana tadi monggo. Wa mahum bi khorijina minan nar. Sesek dia iki sapa? Lho wa mahum bi khorijina minan nar dia punya dosa apa? Oh. Ya itu ini yang namanya enggak move on itu. Bu, ya gini Bu, jadi saya ulangi lagi nggih. Jadi saya alhamdulillah ngajarkan kitab akidah. Kitab akidah loh Bu, kitab akidah Imam Sufyan As-Tsauri. Kemudian yang kedua kitab akidah Imam Ahmad bin Hambal. Di mana 2 kitab akidah ini menjelaskan siapapun pemimpin kita, ya siapapun, selama dia masih muslim, masih sholat, ya masih muslim, masih sholat, walaupun dia orang dolim, itu masih kita wajib untuk taat sama dia. Dan dia ketika memang jadi, ya dia pemimpin kita. Bahkan Imam Ahmad itu lebih ekstrim lagi. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Imam Ahmad itu lebih ekstrim lagi. Ketika pemerintahan itu terbentuk karena kudeta. Ada sejumlah orang yang mengkudeta pemerintah Pak Jokowi misal gitu. Dan menang. Terus dia jadi pemimpin. Naik tahta nih di atas sana. Entah presiden namanya, entah raja namanya, entah apalah gitu kan. Tapi dia menguasai negara ini. Maka kita wajib taat sama dia gitu loh. Nah, maka kaidahnya adalah as-sabru tahta liwa'i sultan. Siapapun yang jadi. Makanya tadi tak singgung kan. Mau Pak Prabowo, mau Pak Janggar gitu kan. Nah, makanya tadi dikatakan kan ini kalimatnya panjenengan dengar. Di kitab akidah loh Bu. Bukan kitab fikih, kitab akidah. Imam Sufyan As-Tsauri itu pada zamannya digelari sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpin kaum muslimin dalam hadis. Dan semua ulama merujuk ke beliau pada zaman itu. Sampai pada zaman itu ada madhab As-Tsauri, madhab Sufyan As-Tsauri karena mengikuti beliau gitu. Nah di situ beliau menulis pada poin yang ke-8 as-sabru tahta liwa'i sultan. Pemimpinnya sapa wae sabar. Fajirun kana au adlun. Walaupun dia orang yang pendosa, fajir ini orang pendosa, tukang mendem kayak atau nopo, nek bahasa jenengan curang atau nopo gitu kan. Au adlun atau orang yang baik, orang yang soleh dan seterusnya. Maka kita tetap harus sabar dengan pemimpin yang terbentuk gitu loh. Makanya tadi saya bilang, kaedahnya terkait dengan pemilu itu nggak lebih parah daripada pemberontakan. Maka kalau naiklah seorang pemimpin ini ya kita tetap taat sama beliau. 1. Kemudian yang kedua, yang harus kita pahami, kita jangan baperan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan Bu, wa kadzalika nuwalli ba'dadz dzalimina ba'dhum bi ba'din. Bahwasanya kami akan karuniakan kalian, yaitu seorang pemimpin yang sama dengan kalian. Kalau kalian dolim, pemimpinmu dolim.
tadi tak contohkan gampangannya gini, pengajian di sini wong 30, tapi nek dangdutan di sini wong 3.000 gitu loh. Artinya berarti nanti pemimpinnya ya model-modelannya ya sing seneng dangdutan, seneng jogetan gitu. Artinya kalau kemudian masyarakat Indonesia mayoritasnya begitu, kalau panjenengan lihat komposisi pemilih parpol niku, mayoritasnya sapa to? PDI to. Selama jenengan nggak bisa menggerus suara PDI dan dipindah nih suarane partai Islam, jek do nyoblos ning PDI, berarti kan mau PDI oke tuh. Ya engkau presidennya model-modelannya gitu loh. Ini udah sunatullah Bu, hadis ayat jelas gitu loh. Artinya ketika kita kemudian memakai rumus manusia, kowe nek ra milih si fulan berarti kowe ngene kowe ngono lah, berarti kita itu terlalu apa ya, out of the box itu, terlalu di luar semesta pembicaraan Bu itu. Jadi lah tiga-tiganya kan yang muslim. Kategori pemimpin yang bisa kita pilih itu tiga-tiganya muslim. Kalau salah satunya Ahok, monggo jenengan nggak pilih Ahok. Tiga-tiganya muslim Bu. Terus jenengan nek nyun sewu ya, jenengan mau mengatakan nomor 1 luwih soleh daripada yang lain, jenengan cari di YouTube. Beliau mengatakan 30 tahun izin gereja mandek, saya buka izinnya, saya buka gerejanya. Coba, ngoten niku pripun? Walaupun mungkin beliau sholat, tapi dia yang membuka gereja. Ayo. Artinya gini Bu, kita kadang melihat cover Bu, ketoke iki wong soleh gitu kan, tapi sakjane piye kan kita nggak ngerti. Dan permainan atau ada posisi catatannya malah di wilayah akidah gitu. Makanya sekali lagi, saya nggak akan katakan si ini lebih baik daripada itu gitu. Karena tiga-tiganya wong Islam Bu. Makanya Imam Ahmad bin Hambal niku pernah dipenjara di 3 masa pemerintahan yang berbeda. Suruh mengatakan Quran itu makhluk, ini wilayah akidah lagi. Suruh mengatakan akidah yang salah, beliau nggak mau Bu. Kemudian beliau nggak mau, anak buahnya atau muridnya datang untuk minta fatwa. Ayo Syekh, fatwa jihad kami tak mangkat. Kita perangi itu pemerintah yang dolim, yang menangkap jenengan, yang nyuruh ini dan itu, yang itu wilayah akidah. Imam Ahmad mengatakan apa? Lau anna li da'watun mustajabatun la da'uhu li sultan. Kalau kiranya aku bisa berdoa yang nanti pasti dijawab oleh Tuhan, oleh Allah, tak doake itu kebaikan memimpin itu. Artinya ngeten, kalau yang naik ya toh, akhirnya pemimpin yang menurut kategori jenengan kurang karena ini dan itu, yaitu pertama udah sunatullah, wong faktane mayoritas pemilih partai Islam ki ya mung sithik. Ini menunjukkan bahwasannya ya wong apik, nek kene itu kita katakan apik lah ya. Orang apik kan luwih sithik daripada orang jelek gitu kan. Dan di Al-Qur'an juga jelas dikatakan wa qalilum min ibadiyas sakur. Hambaku sing syukur ki sithik, berarti sing ora syukur okeh gitu loh. Karena yang enggak syukur okeh, maka naiklah orang-orang yang model-model seperti itu. Nah, karena naiklah orang-orang model seperti itu, maka kita orang Islam pakai kitab yang betul. Kitab yang betul itu adalah dari mulai Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Mereka mengatakan sabar, sabar. Kita harus taat. Bahkan tadi contohnya tak kasih contoh ekstrim. Ketika kita kemudian mengingkari kepemimpinan yang ada, bayangkan ketika kemudian ada janda, anaknya perempuan semuanya, nggak ada laki-lakinya, bapaknya nggak ada, pamannya nggak ada, kakak adiknya yang laki-laki nggak ada, dia harus nikah. Tiba-tiba ada laki-laki soleh yang mau melamar, ya dia harus nikah, nggak bisa. Kenapa? Karena yang bisa menikahkan cuma pemerintah. Akhirnya nyun sewu nggih, ustaz-ustaz yang seperti itu tadi kemudian mengatakan aku wae sing menikahkan, nek perlu nikahe karo aku gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Padahal apa? As-sultan waliyun liman la waliyalahu. Pemerintah, apakah namanya sultan, apakah namanya amir, apakah namanya presiden, apakah namanya rois jumhuriyah gitu kan. Maka inilah pemimpin gitu loh. Maka kita taat padahal yang tidak melanggar syariat. Ya, ngoten. Jadi jangan sampai gara-gara pemilu terus orang kita masukkan ke neraka gitu, wah luar biasa itu. Wong kita tadi ngomongkan sholat aja masih ada ulama yang tidak mengkategorikan dia ahli nar gitu loh Bu. Dia masih mungkin diampuni gitu. Maka apalagi kalau cuma soal urusan pemilu nggih. Kudeta berdarah-darah aja Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sekiranya dia menang, dia jadi pemimpin, dia pemimpin kita gitu loh. Kita taat gitu loh. Kudetanya nggak boleh kita. Tapi kalau dia akhirnya nekat, mereka itu yang kudeta nekat, kita nonton dari jauh, kita sembunyi di rumah, jauh dari fitnah, nggak melu-melu gitu kan. Mereka menang, ya udah itu presiden kita. Ini pakai kudeta, apalagi ini coblosan kan nggak pakai kudeta, nggak ada darah-darah. Walaupun tadi ada yang ngebom, ada yang apa, tapi kan itu skalanya kecil dan tidak sporadis semuanya. Artinya kalau nyun sewu nggih, dengan tadi cara curang segala macam, itu kan ada mekanisme ke pengadilan. Nah, silakan dibawa. Kalau misalnya pengadilan harus dibayar gini, ya pada akhirnya singkat cerita ya keadilan di dunia nggak jenengan dapatkan lah, taruhlah gitu, misal kayak gitu, ya sudah, dia tetap pemimpin kita. Jadi wong Islam itu harus hidup secara damai, harmoni, nggak boleh usrak, nggak boleh rusuh,
ya harus move on gitu. Kalau yang jadi beliau ya sudah, mau gimana gitu loh. Gimana? Oh. Itu berlaku buat orang kafir, Bu. Artinya kalau jangan pakai ayat itu buat orang Islam, itu jangan ngafirkan orang Islam, nggak bisa gitu. Ayat itu buat orang kafir. Wa mahum bikhorijina minan nar. Itu orang kafir itu, mbok meh piye-piye amalmu koyo ngopo, kamu tetap di neraka dan nggak akan keluar. Itu orang kafir. Artinya yang di dunia ini kafirnya kafir yang muayyan, yang jelas-jelas kafir. Contohnya apa? Wong Nasrani, wong Yahudi, wong Buddha, Hindu, Konghucu. Itu kafir itu yang tadi wa mahum bikhorijina minan nar. Adapun orang-orang Islam yang pendosa, orang-orang Islam yang mungkin salah, dia punya masalah di dunia yang kemudian menjadikan dosa, itu masih mungkin dapat syafaat, masih mungkin dapat pengampunan Allah. Makanya tadi ayatnya itu yang digunakan oleh para ulama untuk mengeluarkan orang yang nggak sholat dari kekafiran, itu mereka menggunakan ayat An-Nisa 48, yaitu apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Yang nggak diampuni itu dosa syirik gitu loh. Tapi Allah ampuni dosa selain syirik. Berarti dosanya orang yang nggak sholat itu masih bisa diampuni loh. Gitu. Itu pendapat ulama selama dia masih mengimani wajibnya sholat itu. Apa meneh soal nyun sewu pemilu itu nggak bisa pakai ayat itu gitu loh. Makanya ketika nyun sewu nggih, panjenengan ketemu satu saat yang segala itu, ini menurut saya, maka panjenengan bagusnya rodok mundur dikit dari dia, jaga jarak. Karena khawatirnya beliau itu punya frekuensi mukafiroh yang besar itu. Mudah sekali mengkafirkan orang. Repot itu. Nanti ngomong salah sidik langsung kafir itu. Makanya jangan dapeti ISIS yang di Suriah itu brewokan, grorok wong brewokan. Jadi dia nggak sedang lawan wong kafir, grorok koncone gitu. Dan ini terjadi di Indonesia, makanya hati-hati. Pokoknya kalau punya ustadz yang frekuensinya seperti itu, menurut saya harus kecilkan, jaga jarak gitu. Hati-hati. Karena ya pemilu nggak sampai wilayah itu, Bu. Bahkan pemberontakan pun tadi dikatakan loh. Kalau emang harus ada bunuh-bunuhan, pemberontakan lalu itu yang berontak menang jadi pemerintah, yaitu pemerintah kita. Kita harus sabar itu. Nah ini kan nggak ada sampai seperti itu. Makanya tadi kan ada pelantikan menteri baru ganti ini Pak Prabowo itu kan ya itu ya sudah itu pemerintah kita. Karena yang tadi loh saya bilang kalau sampai ini dilegitimasi, kemudian kita mengatakan pemerintah ini nggak sah, lah kasihan ya janda-janda tadi dulu. Nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya anak laki-laki, nggak punya paman laki-laki, bapaknya nggak ada, dia mau nikah sama siapa? Siapa yang nikahkan? Akhirnya ustadznya tadi gitu. Nggak sah ustadznya. Makanya ada ustadz ngasih pengajian tuh, saking pentingnya nikah atau menikahkan kata dia. Kalau ada seorang yang pengen nikah terus nyari saya pas saya kajian, saya akan hentikan kajian dan saya nikahkan. Pertanyaannya apakah kamu pengetugas KUA? Ya kalau enggak ya nggak bisa dong gitu kan. Sampai seperti itu. Ngoten nggih Bu. Jadi nyun sewu. Jadi pemahaman itu saya tolak karena wa mahum bikhorijina minan nar itu untuk orang yang kafir. Kafirnya kafir muayyan, kafir benar-benar dia bukan orang Islam. Tapi ini orang Islam melakukan dosa, para ulama itu masih hati-hati. Alon-alon itu, jangan sampai kemudian diloske kawe kafir itu. Karena nanti tuduhan kafir itu kata Nabi kalau terucap, kemudian tidak terbukti, maka di akhirat kita yang akan datang, kita ngaku iman tapi iman kita dibatalkan karena kita menuduh saudara kita kafir. Repot. Makanya orang LDI itu hati-hati. Ya. Dia akan mengatakan bahwasanya tidak beriman atau tidak sempurna Islam kalian kalau nggak berjamaah, tidak sempurna jamaah kalau nggak ada imaroh, kalau nggak sempurna imaroh kalau nggak ada imamah, nggak sempurna imamah kalau nggak ada baiat gitu kan. Nanti ustadz-ustadz yang model gitu biasanya masuk ke arah baiat gitu kan. Nah akhirnya baiat sama saya sama imam yang lain nggak sah gitu kan, kafir gitu kan. Itu orang-orang LDI, hati-hati itu. Nah, kalau masih pakai kayak gitu. Ya. Kata nih Bu, ngapunten. Enggak, beda. Nah, LDI ada ormasnya, yang ini biasanya model-model itu biasanya enggak ada ormasnya. Underground. Saya pernah ikut pengajian nih, gelap-gelapan gitu. Nah, iya, malam-malam di suatu ruangan, cuma isinya orang 5, orang 6 gitu kan. Jadi biasanya pengajiannya enggak terbuka gini gitu. Ya Muslim, tiga-tiganya Muslim. Emang Pak Prabowo kafir? Enggak kan? Muslim, Bu. Ya itu bukan urusan kita, Bu. Nah, bukan urusan kita. Nah, nomor 1 kayaknya Soleh anaknya dikudungi. Ayo. Dia sendiri yang ngomong loh, 30 tahun izin gereja nggak dibuka di Jakarta, saya yang buka. Ayo.
Ya maksudnya seperti itu ngapain gereja dibuka? Wong gubernur nggak bisa no. Lo nggak bisa. Ya berarti jenengan menyamakan gereja sama masjid nggak bisa. Justru gubernur sebelumnya yang dia Islami biasa-biasa aja yang nutup gereja itu malah benar gitu loh. Maksudnya mempersulit izinnya. Maksud izinnya itu karena ada ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi gitu loh. Ya kan itu kan bagian dari politik toh, Bu. Itu kan bagian dari politik. Ketika jenengan bisa berpolitik untuk menutup dan membuka, kenapa ini harus dibuka kan gitu. Gitu loh. Itu bagian dari politik gitu. Artinya gubernur sebelumnya itu 30 tahun dia nutup, berarti itu 6 kali pemilihan gubernur. Begitu beliau naik dibuka. Dan itu puluhan gereja. Coba. Nah, ya iya masjidnya ya dibuka, gerejanya dibuka, kelenteng dibuka. Betul. Betul. Saya menangkap yang kedua. Berarti beliau nggak jadi itu karena Allah sayang sama beliau. Jangan sampai lebih banyak meresmikan gereja gitu loh. Karena beliau dalam kampanyenya beliau membanggakan gitu loh. Saya di Jakarta paling toleran karena gereja 30 tahun izinnya nggak dikeluarkan, saya keluarkan. Itu dibanggakan loh, Bu. Bukan kemudian kayak yang versi jenengan tuh orangnya menyesal. Ada sisi kesedihan nggak diceritakan. Lah aku ngerti ya mergo dhek sing ngomong. Apa dhek ora ngomong kan aku ora ngerti. Itu di logika simpel gitu aja. Nyun sewu, misal jenengan punya masa lalu, jenengan ngerti jenengan. Terus kita lagi ketemu nih ya sewulan pisan ning kene pisan. Jenengan cerita, terus aku dadi ngerti gitu kan. Berarti jenengan itu nyesel apa bangga atau jane gitu. Lah iya, karena buka dewe itu kan nanti kelihatan. Nah, pas bukanya tuh gimana? Sambil nangis apa sambil ketawa? Kalau itu sambil dipromosikan, ya itu berarti kan membanggakan. Hati-hati loh gitu. Makanya tadi saya bilang, Pak Prabowo ini tetap Islam, Bu. Soal KTP, soal apa, soal DE seneng jogetan, ya itulah kualitas pemimpin kita karena kita sebagai masyarakat ya koyok ini modelnya kita harus jujur aja gitu loh. Kita jujur aja coba jenengan nek subuhan itu sing sholat di masjid berapa orang? Jujur aja, wes. Berarti masyarakat Indonesia itu gambarannya ya pemimpinnya kayak gitu ya. Loh iya, wah ayatnya jelas bakadalikan wali ba'da dolimina ba'da biba'din. Loh kita ngomongkan mayoritasnya, Bu. Bukan ngomongin minoritasnya. Mayoritasnya. Ya iya. Betul. Kitab akidah, Bu, yang ditulis oleh para ulama terdahulu mengatakan asobru tahta liwa'is sultan. Sabar, sabar. Sabar, trimo, sabar. Tetap sedulur. Ora usah eker-ekeran. Gitu loh. Ya kalau kenapanya saya nggak tahu, tapi yang jelaskan kalau kita ngelihat apa namanya mayoritas pemilihnya kan ya tetap anak muda. Anak muda itu ya mesti condongnya lebih ke arah anak muda satu. Kemudian yang kedua lebih condong ke anak muda kebanyakan seperti apa sih? Oh senengnya konser-konser gitu kan. Maka nek sisine kampanye nih dengan tukar pikiran itu kan kalangan akademisi. Padahal 73% orang Indonesia itu pendidikannya SMA ke bawah. Nah, sisane itu ya orang kuliahan. Berarti kan memang pangsa pasarnya nomor satu tuh ya itu yang sekuliahan. Nah yang seneng konser oke. Ya nggak masuk gitu loh.
betul. Gen Z itu. Jadi mayoritas pemilihnya Gen Z. Arahnya ke situ. Jadi anak muda ini juga belum tentu kritis dan baca Belum. Prabowo. Pak Wawo ini dulu gimana? Jadi karena ini Lah saniki cah nom senengane nopo? Senengane nongkrong ngopi to. Itu dijanjini makan-makan bendino. Makan siang gratis ternyata nanti 2029 toh. Gemuk semua diabetes. Ya udahlah. Artinya gini loh, kalau panjenengan merasa nyuwun sewu, merasa termasuk orang yang lebih waras, lebih cerdas, ternyata orang yang lebih waras, lebih cerdas itu sedikit. Makanya kalau pilihan suara wong waras, wong cerdas karo wong ra cerdas karo wong ra waras itu dianggap podo. Profesor karo wong ra sekolah podo. Makanya kalau lebih banyak orang yang kurang daripada orang yang baiknya, ya selalu pemimpinnya seperti itu. Makanya apapun memimpinnya, ya sudah itu pemimpin kita. Kita taati pada hal yang ma'ruf. Kalau dia nyuruh hal yang nggak ma'ruf, ya kita nggak usah taati. Nggak usah taati, tapi juga nggak usah berontak gitu loh. Nggak usah, nopo istilahnya merongrong, nggak usah gawe-gawe hal-hal yang kemudian bikin ribut di masyarakat gitu loh. Itu pemimpin kita gitu. Nah, ya harapannya kan gitu. Ya kan harapannya begitu gitu kan. Pripun, Bu? Ya, kalau kita ngeliat komposisi partainya kan banyak, Bu. Komposisi orangnya kan warna-warninya banyak. Saya merasa kok sampai ke segitu nggak mungkin itu loh. Kayak dulu nyun sewu ya, waktu Covid, jangan vaksin, nanti mati gitu kan. Kok saya melogika kayaknya seorang presiden bunuh rakyatnya puluhan juta, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Terus anggota dewan juga, yang nggak separtai sama dia juga banyak gitu. Kok kayaknya nggak mungkin gitu loh. Artinya yang ngerem itu banyak gitu loh, Bu. Yang ngerem itu banyak. Jadi yang ada itu akhirnya, mohon maaf, yang muncul itu sekumpulan orang yang kemudian menggelontorkan isu, yang isu itu nggak berdasar, yang pada akhirnya bikin masyarakat awam yang harusnya ngapunten jenengan fokus soal akhirat, akhirnya mikir negaraku ki arep didol gitu kan, regane piro aku njaluk piro gitu kan. Ya, terus meh ngopo gitu loh. Gitu. Ya, jadi daripada kita menghabiskan energi khususnya panjenengan yang sepuh-sepuh untuk mikir seperti itu, banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, istighfar segala macam gitu. Ya syukur-syukur nek emang meh didol tenan jenengan udah mati duluan lah gitu kan. Ya tapi nek mati husnul khotimah kan rasa mikir gitu loh. Daripada jenengan pikir pusing nganti lali sholat, nganti lali macam-macam gitu kan. Akhirnya mumet mikir kuwi gitu kan. Nah, akhirnya mati gara-gara mikir itu buat apa gitu. Gitu. Buat apa? Kita makanya di Al-Qur'an itu kan kita nggak disuruh mikir negara. Yang disuruh itu apa? Ku anfusakum. Pikir dirimu dulu. Wa ahlikum, keluargamu. Dari apa? Dari api neraka, selamatkan dulu gitu loh. Oh gitu. Iya. Ya itu doa tetap. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan itu sifat dari ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba Allah Rahman tuh diminta untuk berdoa itu terus-terusan gitu kan. Nah, ya itu manusiawi gitu kan. Enggak, insya Allah enggak. Ada yang mau nanya lagi? Kenapa? Mengkritik boleh, tapi ada salurannya kan. Saluran itu yang harus dipakai. Boleh, mengkritik boleh. Makanya Nabi mengatakan orang yang memegang tangan penguasa, megang, kemudian wakhollu berdua nih, 4 mata, ngomong, sampaikan masukan, diterima, itu yang diharapkan. Enggak diterima kemudian dibunuh, itu orang yang mati syahid yang paling mulia. Jadi kalau mau nasihati ada jalurnya, ada salurannya gitu. Salurannya apa ya? Salurannya kalau emang bisa langsung silakan. Lewat wakil-wakil jenengan ya silakan. Lewat surat dikirim silakan. Kenapa? Nah iya, artinya kalau kita sudah apatis dengan semua itu, ya udah sabar aja. Sobru tahta liwa sultan. Jenengan nek ngerti sobru tahta liwa sultan ini pas zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu membunuh sahabat itu banyak, Bu. Kejem dia. Orang salah ngomong bunuh. Dan yang dibunuh ini bukan sembarang orang, sahabat-sahabat mulia. Tapi yang namanya Anas bin Malik 17 tahun bareng Nabi, gak pernah sekalipun ngajak memberontak Hajjaj bin Yusuf, gak pernah. Wah kejemnya pol ini Hajjaj bin Yusuf itu. Dia sabar untuk nemeni gitu.
Gitu. Makanya kalau sampai ada hal-hal yang sifatnya kemudian membuat rusuh, itu pada hakikatnya nanti lebih parah lagi efeknya. Gitu. Sekarang kerusuhan 98 itu efeknya kan sampai sekarang masih kerasa. Efeknya sampai kerasa sampai sekarang. Walaupun ada orang yang merasa sekarang lebih baik dari dulu, ya buktinya ning truk-truk niku tulisannya penak zamanku toh, piye kabare gitu loh. Dan jenengan nek mau jujur nyun sewu yang pada hidup pada zaman Mbah Harto sama sekarang enak zaman mana? Ayo. Enak zaman mana Bu Hapso? Ini Mbah Hapso kok cilik piye? Yang jenengan kan ini loh. Beras murah. Pokoknya sabar aja wis. Panjenengan pokoknya kalau pengen yang baik-baik menang, ya jenengan sudah ngaji, sampaikan ke anak cucunya yang benar tuh gini, yang baik tuh gini. Jangan lupa sholat, jangan lupa ibadah gitu kan, nanti Allah yang kasih. No, Al-Quran sampai mengatakan gini loh. Wa adallahu ladina amanu wa amilu solihat. Ayo dengerin ayo Bu Nunung. Ini Allah yang janji loh, bukan saya loh. Kalau caleg-caleg itu kan yang janji, ini yang janji Allah loh. Wa adallahu ladina amanu wa amilu solihat. Allah punya janji buat orang yang beriman, bertauhid, gak syirik, gak musyrik. Wa amilu solihat, dan yang mengamalkan amal soleh. Berarti masyarakatnya sholat semua, masjidnya penuh semua, pengajian rame semua, di mana-mana ada. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Kowe mengko takei kekuasaan sebagaimana dulu kalian pernah berkuasa. Silakan dicek Quran. Allah punya janji. Padahal Allah apa? Innallaha la yuhliful mi'ad. Gitu. Allah enggak mengingkari janji. Itu. Biarkan dia melupakan janjinya si itu mantan jenengan atau siapa gitu kan. Tapi Allah enggak pernah ingkar janji. Oh. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya kalau mau jenengan meminta janji itu, nagih janji itu, tolong dibalik dulu. Sudahkah masyarakat kita beriman? Sudahkah masyarakat kita bertakwa? Masjid-masjid ramai apa ora, pengajian iki piye gitu kan? Apakah ini tiap bulan cuman 30 orang atau bisa 3.000 orang Bu Nunung sebagaimana konser gitu. Ya, artinya ini gimana-mana loh. Jenengan ndelok saya tuh loh di masjid di Solo itu ngisi pengajian di masjid A, pindah ke B, orangnya sama gitu. Sampai tak tekoki lah kok ketemu neh, orangnya jawab, emang jamaahnya tuh pindah dari satu masjid ke masjid lain. Coba. Loh iya alhamdulillah mereka istiqomah gitu kan. Cuman ketika kemudian kita berharap masyarakat itu baik semua, tapi sing soleh ya mung kuwi-kuwi tok, ya mung ini tok. Nanti paling ini yo ketemu lagi nih Masjid Kauman misal gitu. Ya toh, atau ketemu lagi di masjid mana ya toh. Lah berarti kan berarti tugas jenengan kan memperbanyak jumlah yang jenengan rangkul itu loh. Kalau itu udah banyak banget itu kan. Oh iya, saya tuh sampai ngasih contoh gini. Saya punya temen Bu, sopir taksi. Di kantornya taksi itu, taksinya kalau mau keluar itu dapat fasilitas nyuci gratis. Nyuci gratis. Tapi yo jenenge sopir taksi. Dia mungkin mikir, nek ngantri setengah jam eman-eman. Mending tak nggo mangkal barangkali untuk tarian kan gitu. Akhirnya dia ngekei salam tempel ning tukang cuci nih 10.000. Artinya kalau korupsi dari mulai level bawah itu ada. Lah munggah kuwi nek terus presidennya atau mungkin menterine atau wakil rakyatnya koruptor, yo kuwi wis memper gitu loh. Dong mboten. Artinya kalau jenengan pengen yang di atas itu nggak korupsi, ya di bawah itu ya jangan korupsi. Pripun? Oh, sunatullahnya nggak gitu. Lahirnya pemimpin dari rakyat, Bu. Sunatullahnya ngoten, jangan dibalik. Jangan dibalik. Pemimpin itu dulu rakyat. Pemimpin itu jenengan ngerti ceritanya beliau yang sekarang jadi presiden, itu dulu urip di pinggir kali, Bu. Sama kayak jenengan ngerti rekosone urip gitu loh. Tapi begitu neng dhuwur, kok jadi misal seperti yang jenengan ceritakan tadi, kenapa? Ya karena dia ngelihat gitu. Kenapa? Kenapa? Ya lingkungannya membentuk dia seperti itu gitu loh. Lingkungan masyarakatnya, lingkungan kultur negaranya. Artinya kalau masyarakat KB itu nggak mau gitu, sampai atas itu Allah aman gitu loh. Makanya cara untuk mengatur orang yang susah diatur ya pakai aturan. Makanya kalau kemudian anggota dewan itu merumuskan hukuman mati buat koruptor, pemiskinan buat koruptor, mereka nggak mau. Kenapa? Lah mereka adalah sedang menggali kuburnya sendiri gitu loh. Gitu. Tapi apakah kemudian mereka salah? Ya kita perbaiki dari kita. Nek kita terus duding-duding ke sana, wong sing milih-milih ya kita. Gitu.
Aku kan ra milih DE. Ya iya jenengan ra milih DE, jenengan milih liyane gitu kan. Liyane ya nolak ayo. Jangan salah loh, kadang partai-partai ngakune Islam tapi ya nolak-nolak ngono ya enek wae kok gitu kan. Itu politik, Bu. Artinya jenengan kok bisa tuh wis pokoke ngurusi sing ning omah, anake piye salat, bojone kemudian buka napa todong makan ada nasinya, bukan sego aking di situ gitu kan. Nah, wis ngono wae, ora usah mikir gitu, enggak usah terlalu keduren. Pripun? Iya, kan jenengan udah punya wakil toh. Ya udah. Wakilnya nggak jalan, mau mbok pilih kok nggak jalan. Nah, kalau nggak jalan ngapain jenengan pilih? Loh, sing milih-milih jenengan terus nggak jalan, terus piye gitu kan? Jenengan milih loh dari mulai kabupaten, provinsi, negara, pusat. Loh, nggak milih. Nek nggak milih berarti kudune luwih anteng, kok luwih galak. Loh iya artinya kalau nggak milih kan kudune ya wis ngono kan. Ada lagi yang mau nanya wis, ngomongin politik ra entek Ibu tenan wis to. Serius nggak ada entek, betul. Nggih Ibu, monggo. Ikut tetap, cuman pakai cara ngoten Ibu. Monggo. Ah. Waduh. Nah itu jadi kita sebagai saudaranya itu yang menyayangkan seperti itu doanya bagaimana ya biar tidak mengurangi. Terus yang kedua, tentang sholat tarawihnya yang perempuan itu sebaiknya bagaimana? Nggih. Dengar nggak jawaban saya dari sini? Ah, yang pertama, yang wajib itu sholat 5 waktu. Sholat Jumat nggih wajib. Nah, tapi kemudian kalau yang ditinggalkan sampai kafir itu sholat 5 waktu. Kalau sholat Jumat yang saya tahu nggak ada sampai kafir, tapi memang dikatakan hatinya akan tertutup gitu kan. Maka dalam konteks kasus yang tadi sudah meninggal ya mungkin yang terbaik ya tetap dimintakan istighfar aja, dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang bersangkutan agar kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi beliau masih berhak untuk didoakan. Jadi nggak sampai level kafir lah gitu kan. Ya, walaupun mungkin dinas oleh Nabi orang-orang yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut itu hatinya akan ditutup dan seterusnya, maka itu bukan bermakna kafir, bukan. Maksudnya dikandani kita diangel gitu loh, hidayah itu dari susah gitu loh. Nah, ternyata udah meninggal kok ya udah dimintakan ampun. Karena nanti akan ada orang-orang bapak-bapak yang kemudian dia harusnya nyemplung neraka, dia paham betul, sadar betul dia nyemplung neraka, kemudian dia dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga terus dia bertanya, kok bisa saya ke sini? Kemudian kata malaikat gitu kan, li istighfari waladaka, karena anakmu rajin istighfar gitu kan. Maka buat panjenengan yang punya keluarga, punya kenalan, yang kemudian beliau punya masalah tentang ibadah, kurang-kurangnya oke misal gitu, ya banyak-banyak dimintakan ampun itu. Barangkali dengan istighfar jenengan, permintaan ampun dari jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni gitu ya. Jadi jangan sampai dilupakan ya, katen. Termasuk orang yang bunuh diri. Bunuh diri itu enggak kafir ya. Bunuh diri itu melakukan dosa besar tapi enggak kafir. Mintakan ampunan barangkali Allah ngampuni gitu. Ya, barangkali Allah ngampuni, barangkali Allah meringankan siksanya gitu kan. Jadi bunuh diri itu tidak sampai kafir gitu. Nah, kecuali dia waktu mengatakan bunuh diri, dia mengatakan ucapan-ucapan yang kafir itu. Mbak Yu, aku seorang iman karo Gusti Allah terus gantung diri ya, itu kafir kok gitu. Tapi kalau enggak sampai level itu, dia mungkin saking payahnya menghadapi kesakitnya gitu, terus akhirnya dia gantung, itu enggak sampai kafir. Allah taala alam. Kemudian terkait taraweh, wanita itu tetap yang terbaik di rumah. Tetap yang terbaik di rumah. Tapi kalau kamu mau ke masjid, nggak apa-apa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Nabi SAW, meminta Zakwan untuk ngimami para wanita sholat taraweh gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu mengadakan taraweh sesama wanita gitu. Nah itu boleh.
dilakukan di rumah boleh, atau masjid khusus wanita juga ada kadang itu boleh. Tapi kalau panjenengan mau jamaah sama laki-laki juga nggak apa-apa, yang penting bisa terjaga, terhindar dari fitnah. Nah, fitnahnya nopo ya, fitnahnya macam-macam. Nah, mungkin nyun sewu parfumnya jangan mencolok-mencolok gitu kan, jangan nyegrok-nyegrok gitu kan. Terus mukenane ya, jangan pakai mukenane partai apa sing warnane ijo ya, atau tipis banget gitu kan. Nah, sampai jeroane kelihatan gitu kan. Nah, gitu-gitu. Pokoknya dijaga agar jangan. Terus kiranya kalau masjidnya jauh ada potensi dibegal ya di rumah nggak apa-apa gitu. Yang jelas sholatnya wanita di rumah itu masih lebih baik daripada di masjid. Tapi nek panjenengan mau ke masjid itu tidak apa-apa. Katen nggih? Gitu. Tergolong tarweh. Jadi bedanya tarweh sama tahajud, tarweh niku habis isya jenengan langsung sholat malam niku, itu tarweh gitu loh. Itu tarweh. Tapi kalau kemudian tahajud jenengan tidur dulu, habis tidur bangun itu sholat tahajud. Ngoten. Nah, syukur-syukur tetap tarweh. Syukur-syukur di rumah ada anak wedok barengan jamaah nggak apa-apa. Gitu. Tapi nek sekali-kali mau ke masjid juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi bebas nggih. Ya. Jadi dulu sahabat Nabi itu ada seorang wanita yang dikasih tahu oleh Nabi SAW, sholatmu ning ngomahmu, ning bagian paling jero, buri dewe sing peteng dewe, kuwi luwih apik timbang sholat ning masjidku. Nah, padahal sholat di masjid Nabi SAW itu pahalanya pinten? Masjid Nabawi 1000 kali daripada masjid lain. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali gitu. Nah, 1000 kali pahalanya dari masjid lain itu dikatakan oleh Nabi pas di situ, jek luweh apik salatmu ning jero omahmu. Tentu maksudnya omah yang di Madinah sana nggih gitu, bukan omah yang di sini gitu kan. Omah yang di sana gitu. Gitu. Monggo Ibu. Enggak apa-apa, sok atuh. Sampai jam 5 kan? NU. Empat empat tiga. Lah ya 4-4-3. Tapi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya itu kan maksud saya, yang mana? Yang 4 salam apa 2 salam gitu loh. Yang NU sekarang. Jauh. Jadi kalau ngomongkan tarweh, memang yang utama kita ngikut imam. Nah, yang utama ada imamnya, kita ngikut. Maka dikatakan oleh Nabi, siapa yang sholat ngikut imam, maka pahalanya dapat pahala semalam suntuk sholat malam, gitu kan. Nah, kemudian rakaatnya berapa? Apakah 11, apakah 20? Maka soal 11 atau 20 itu bukan patokan. Patokannya adalah lama. Mana yang paling lama? Karena Utsman bin Affan itu pernah sholat 1 rakaat dari sekitar jam 1, jam 2 sampai subuh. Yang dibaca Al-Baqarah sampai Anas. 1 rakaat tok gitu kan. Nah, memang Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan Nabi SAW itu sholatnya 22 kali 4 tambah witir. Nah, witir itu bisa 3 rakaat 1 salam atau 2 plus 1 gitu kan. 11. Aisyah selalu melihat Nabi itu sebegitu. Tapi kan sholat Nabi kan lama gitu loh. Nah, sehingga kalau ada 21 lama dengan 11 lama, maka jenengan bisa milih bebas. Nek lamane podo. Tapi nek 21 luwih lama daripada 11, 21 luwih utama. Tapi nek kemudian 21 karo 11 kok suwe 11, maka yang 11 yang betul gitu kan.
Jadi hakikatnya bukan rokaat tapi lamanya gitu loh. Ya maksudnya lama ya mergo panjang toh Bu. Lamai maksud saya tuh ya khusyuk. Nah ini belum, saya lanjutkan dulu nggih. Nah dalam sholat itu rukun yang sering dilupakan orang. Jadi takbiratul ihram itu rukun, ruku itu rukun, itidal rukun, sujud rukun, duduk di antara dua sujud rukun, salam rukun. Termasuk rukun namanya adalah tumak ninah. Tumak ninah niku nopo? Ketika kita melakukan gerakan kita mantep sih gitu loh. Allahu Akbar mantep sih gitu kan. Kemudian ruku Allahu Akbar, lurus dulu tulang-tulangnya. Itu tumak ninah. Tapi nek baru mau gini naik lagi gitu kan. Nah, baru mau sujud naik lagi gitu kan. Akhirnya boyoke coklek gitu. Nah, ini berarti enggak tumak ninah. Kalau enggak tumak ninah maka batal sholatnya. Nah, sehingga ketika jenengan ngerti jamaah seperti itu, ya menurut saya jenengan harusnya cari masjid yang lain gitu loh. Nek kembali ke bacaan nggak masalah. Bahkan rokaat 1 kulhu, rokaat kedua kulhu nggak apa-apa. Maka karena bunyi ayatnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah dari Quran. Mungkin imamnya hafalnya cuma kulhu. Jadi nggak ada masalah kalau dari sisi keabsahannya, tapi dari sisi tumak ninahnya nggak masuk gitu. Makanya jangan tinggalkan itu, pindah ke yang lain. Betul. Nah kalau prakteknya di Masjidil Haram itu pada hari yang ke-1 sampai 20 itu rokaatnya 11. Dilakukan setelah Isya. Nah, nanti kalau kemudian pada 21 sampai selesai Ramadan itu rokaatnya 23. 10 habis Isya, 10 nanti masuk di Qiyamul Lail setelah tidur ditambah witir 3. Witirnya 2 plus 1. Nah. Ya. Yang 2 ya salam, 2 salam plus 1 salam. Gini, jadi ada memang perbedaan ulama tentang teknis witir. Ya. 1 atau 3 itu ada ulama yang berpendapat begitu. Terkait 3-nya ada yang dipecah 2 plus 1 juga bisa. Itu nanti totalan gitu loh. Totalan itu. Dan sebagian ulama berpendapat 2 plus 1 lebih utama daripada 3 langsung. Kenapa? Karena 2 plus 1 itu tasawufnya akan dapat 2. Yang langsung 3 tasawufnya 1. Sedangkan dalam tasawuf itu banyak doa. Bahkan di dalam hadis dikatakan kondisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya fahuwa sajid, ketika dia sujud. Gitu. Termasuk waktu yang mustajab adalah ketika tasahud gitu. Wih, apa itu? Apa tuh Bu? Mobil. PDAM. Nggih, silakan Bu. Nggih. Oh iya iya. Iya iya. Oh ya belum salim. Nih, kasih. Salim, Dek.
Jangan dong. Ayo ora nakal ya. Ah. Yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada? Hah? Gimana gimana? Kalau salat itu ora khusyuk. Ya, ya soal khusyuk itu kan nanti akhirnya kembali ke masing-masing ya. Tapi hakikatnya ya seorang muslim ya harus sholat. Nah nanti tinggal khusyuk itu dalam proses diperbaiki gitu. Ya iya tetap sholat. Saking buneknya. Memikirkan masalah ya waktu anak-anak masih kecil gitu ya. Jadi saya jadi ayah, jadi ibu, jadi pembantu sendiri gitu ya. Itu sampai sholat tuh cuma begini, Bengong. cuma gitu, nggak ada bacaan lain yang masuk. Itu karena anu. Jadi kurang-kurangnya tuh kayak mau gini. Untung masih sholat makanya nggak jadi gini. Coba kalau nggak sholat mungkin udah gini beneran ini. Cuma yang bisa dibaca itu. Cuma itu aja bacaannya, nggak ada lain. Yang lain tuh blank. Ya alhamdulillah. Lama-lama nangis terus gitu. Ya itu tadi makanya mending tetap sholat walaupun belum khusyuk daripada nggak sholat itu loh. Karena setan tuh bisikin, ngapain kamu sholat nggak khusyuk, mending nggak usah sholat. Pada akhirnya kan tadi awalnya mungkin nggak khusyuk, tapi lama-lama kan jadi khusyuk, jadi paham. Buktinya sampai sekarang masih survive, gitu Bu. Coba kalau, Ya cuma kalimat itu aja. lah iya, coba kalau nggak sholat, mungkin. Ya itu dalam proses untuk memperbaiki. Namanya orang kan ada proses, ada waktu. Ya, iya. Iya. Doa ikhtiar sama ibadah. Nggih pripun? Mau pinarak le? Mriki. Nggih pripun? Kalau sholat, soalnya saya kan kerjanya malam, masak-masak dari jam 12. Dan saya tuh kalau sholat tuh pasti merem, tapi meremnya tuh ya tetap ingat doanya, ingat selalu. Tapi merem itu Merem ki turu napa ndak ya? iya memang mata tuh kalau Pengennya merem. Ya. Kalau sahnya sah. Tapi Nabi nyontohinya mboten merem. Nabi nyontohinya melihat tempat sujud. Artinya gini, kalau selama ini jenengan sholat merem insya Allah sah. Tapi kan namanya orang ibadah itu mengejar keutamaan. Sing utama piye to gitu kan. Utamane melek ya melek. Terus nek melek ya terus ora tingak-tinguk lihat bawah gitu kan. Nah, artinya kita berusaha berlatih ke situ. Sama kayak kurban. Nabi ngasih contoh, kurban itu kambing jantan. Enek tanduke, bulunya ada hitam ada putih, badannya gede. Itu contoh dari Nabi gitu kan. Itu yang utama. Kok jenengan duwene duit gue cukup gue tuku wedhus wedok nggak apa-apa, sah gitu kan. Dengan catatan emang mampunya segitu. Tapi nek mampu beli sapi ning beline cempe ya ini berarti kan pelit, nggak boleh. Ngoten. Artinya sah insya Allah sholat jenengan. Nah tinggal pelan-pelan diperbaiki. Ya kados Bu Hafsah tadi sholatnya subhanallah, tapi kan pelan pasti diperbaiki. Karena gini, perbaikan kita pada sholat kita itu akan memperbaiki hidup kita. Barangkali saat ini jenengan masak niku masake wong liya. Oh nggih jenengan dhewe. Lah nggih jenengan sing jadean. Mboten buruh ten tiyang ngoten. Oh nggih. Ya wis alhamdulillah gitu. Nggih ngoten. Ngoten nggih Bu. Jadi dilatih coba dibuka sithik motone mripatnya itu pelan-pelan itu kan. Nah, nanti kemudian lama-lama is konsisten bisa ngelihat ke bawah khusyuk gitu kan. Mekaten. saya ya nggak
Nggih. nanti kan ngajak lagi. Nggih. Nggih, nggih. Enten melih? Cukup. Sampun. sholat dia sakit. Nggih. Jadi sakit itu kayak apa ya, kayak konsentrasi, terus kayak mungkin ya kayak stres gitu. Terus kalau nggak sholat, ada yang mengajukan sholat kalau Monggo Ibu. Ya tadi Anil Majnuni hatta yakil, dari orang gila sampai mikir. Nah ini kategori stres yang beneran-bener dia lupa dia siapa dirinya apa enggak. Nek mau stres mumet karena ini dan itu ya dia masih kelingan kewajiban sholat ya dia harus sholat. Tapi kalau stres dia lupa anaknya sopo, namanya siapa, omahe ngendi, mirip-mirip kayak orang gila, itu kewajiban sholatnya udah gugur gitu. Sampai dia kembali lagi mikir gitu loh. Ngoten nggih? Ya nggak apa-apa, ya tetap sholat aja. Ya tadi itu makanya saya tanya, kondisinya seperti apa? Kalau dia masih ingat kewajiban sholat, dia masih ingat siapa dia masih bisa komunikasi normal, ya tetap sholat itu. Tapi kalau diperiksakan, dikategorikan ini udah edan gitu kan, walaupun masih, karena ada orang gila yang bisa diajak ngobrol kan ada. Nah itu ya dia nggak perlu sholat, nggak wajib sholat. Tapi kalau masih normal, cuman karena mumet mungkin mikir tadi nyalek nggak jadi gitu kan, nah itu ya tetap wajib sholat. Kenapa Bu? Yang dulu itu? Yang dulu itu? Sholat enggak, sholat kesan enggak gitu. Bacaannya enggak, bacaannya. Ya kan ada hadis yang mengatakan la sholat liman. Ini kan dipaksakan gitu. Kalau ya dalam hadis kan dikatakan la sholat liman lam yaqra fi fatihatil kitab. Gak sah sholat kalau nggak baca al-fatihah. Artinya al-fatihah itu yang kuncinya. Sisanya bacaan-bacaan sholat lainnya jangan ganti yang tadi itu boleh gitu kan. Tapi kalau al-fatihah ini jangan tinggalkan ya nggak sah gitu. Makanya al-fatihah kuncinya. Waktu itu jangan baca al-fatihah enggak gitu. Kalau al-fatihah nggak kebaca ya nggak sah. Ya tapi kan itu udah berlalu. Persis kata lali aku. Siapa? Bu Yani gitu. Seperti kata Bu Yani, kok aku ngarang lu salah kayak gini mau. Nah, makanya kata Bu Yani, ya kalau emang itu udah lalu ya sudahlah gitu. Kita perbaiki sekarang. Apalagi sekarang kan hidupnya udah santai gitu. Nggak kayak dulu lagi. Harus lebih khusyuk, harus lebih semangat gitu kan. Itu harus watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa gitu. Betul. Harus banyak-banyak menyiapkan bekal gitu. Dan bekal terbaik takwa. Dan termasuk parameter takwa terbaik sholat. Kenapa? Nggak bisa. Itu kecuali puasa. Puasa bisa harus dibayar. Nah ini enggak. Ditobatin aja. Sampun nggih. Kita tutup dengan doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussu'ana wa tadur'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan marfu'an ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumid dhalimin fansurna 'alal qaumil fasikin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa binani an na'budal asnam ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram.
innaka antas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adzabin nar wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minas syirki wa na'udzubika minad dulmi wa na'udzubika minal faqri wa nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna wa adkhilnal jannata ma'al abror wa la tadkhilna an-nar ma'al fujjar. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu.